Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Aku benci. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan lelaki tua tergeletak hijau itu sebelum dia meninggal. Dengan kebijaksanaannya, dia secara alami memahami apa yang telah terjadi. Dia telah menyaksikan Wang Lin menggunakan mata penekan dan pedang yin yang dia berikan padanya pada warna hijau. Adegan ini cukup membuatnya marah hingga terkena serangan jantung. Dia sudah tidak punya banyak umur lagi saat dia batuk darah dan mati. Dia telah memberi Wang Lin tubuh yang tangguh, mata untuk menekan dunia, pembuluh darah yang terbentuk dari rambut leluhur surgawi, pedang yin, dan esensi bumi. Di atas semua itu, dia bahkan telah membantu Wang Lin membentuk dua tubuh esensi sejati. Semua hal ini diberikan olehnya. Matanya melebar karena marah dan matanya dipenuhi kebencian yang mengerikan. Meski sudah mati, kebenciannya tetap ada, seolah kebencian itu sendiri akan berubah menjadi hantu. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan orang tua yang diselimuti hijau yang sudah meninggal itu. Dia melompat ke depan dan mengangkat pedang yang digunakan di tangannya. Keempat tubuh esensi sejatinya melakukan hal yang sama. Dia tanpa ampun dikurung jiwa kalajengking setan hijau yang melarikan diri. Jiwa kalajengking setan hijau juga mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Ia membenci lelaki tua yang terkulai hijau karena membuatnya berakhir seperti sekarang. Namun, laki-laki tua terpaku hijau itu sudah mati, jadi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia juga tidak bisa melampiaskan amarahnya pada saat bahaya ini, itu hanya bisa melarikan diri. Dari jauh, inilah pemandangan yang mengejutkan. Tungku hijau masih runtuh dan pecahannya berserakan. Jiwa ketakutan hijau menjerit saat ia melarikan diri. Di belakangnya, rambut putih Wang Lin berkibar saat dia mengejar dengan aura yang kuat. Dia mengangkat pedang di tangannya dengan momentum untuk menghancurkan langit dan bumi dan dikurung dengan empat tubuh esensi sejatinya. Pada saat inilah riak-riak bergema dan tiga sinar cahaya mendekat. Namun, ketika mereka menampilkan tubuh mereka, ketiganya gemetar. Mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan tidak percaya. Tiga orang yang datang adalah pemilik lain dari armor jiwa banteng surgawi di samping Wang Lin. Yun Yifeng, Tang Jia, dan lelaki tua Edge Cloud. Mereka berkumpul datang ke kuil kalajengking hijau karena alasan yang tidak diketahui setelah 100 tahun. Perjalanan menuju candi sangatlah sulit, namun setelah sampai di candi, menempuh perjalanan yang mulus. Mereka tidak menemukan apapun dan tiba di bagian terdalam kuil. Namun, yang menunggu mereka adalah pedang yang menggetarkan jiwa ini. Wang Lin, dia sebenarnya ada di sini. Yun Yifeng dan Tang Jia sama-sama terkejut. Bukankah dia sudah mati? Murid Edge Cloud menyusut dan dia sangat terkejut. Bilanya tertutup dan melintas saat melompati jiwa mencapai batasnya. Ia gemetar dan ingin melawan, tetapi ia tidak hanya harus menghadapi pedang Wang Lin, bilah dari empat tubuh esensi sejatinya juga datang. Saat pedang pertama mendekat, jiwa terdistorsi dan mencoba menghindar. Bila kedua dan ketiga tiba, tetapi jiwa keadaan tidak dapat menghindari semuanya. Tiba-tiba ia kembali dan mengeluarkan kabut hijau dalam jumlah besar saat bilah keempat dan kelima tertutup. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Jiwa mengeluarkan yang menyedotnya saat ia dipotong menjadi 6 bagian oleh 5 pisau. 4 bagian diserap oleh Wang Lin. Mereka berubah menjadi untaian asap di sekitar Wang Lin, menjadikannya tampak seperti dewa. 2 bagian yang tersisa dengan cepat melarikan diri ke pengasingan saat mereka berteriak. Mereka menghilang ke dalam gedung pencakar langit, dan kemana mereka pergi tanpa diketahui. Lingkungan sekitar menetap angsur menjadi tenang. Hanya nafas Yun Yifeng dan rekan-rekannya yang sangat jelas di kuil surga yang sunyi. Wang Lin yang melayang di sana dan kabut di sekelilingnya segera mengembun menjadi 7 helai kekuatan jiwa yang memasuki tubuhnya. Tangan penandanya masih sebilah pisau dan 4 tubuh esensi aslinya dengan dingin berdiri di sana, tatapannya menyapu Yun Yifeng dan teman-temannya. Meninggalkan, dia tidak banyak bicara dan hanya mengatakan satu baris ini. Namun, ketika dia berbicara, aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Ketika dimulainya permulaan pada mereka, Yun Yifeng merasakan jantungnya bergetar. Seolah-olah Wang Lin dapat dengan jelas melihat semua rahasianya,
dan dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia sedang ditekan. Untungnya, perasaan ini hilang begitu muncul. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat berbicara karena gemetar. Perasaan yang sama juga memenuhi pikiran Tang Jia. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak percaya memperkenalkan Wang Lin begitu menakutkan hanya dalam 100 tahun. Tampilan itu memancarkan ketajaman yang mampu mengobrak-abrik dunia itu sendiri. Itu berisi kekuatan yang bisa menyebabkan siapapun yang tersapu olehnya roboh. Dibandingkan keduanya, perasaan Edge Cloud bahkan lebih intens. Dia pernah bertengkar dengan Wang Lin sebelumnya, dan Wang Lin tidak menganggapnya mudah. Ketika Edge Cloud tersapu olehnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia mundur 3 langkah. Wajahnya menjadi pucat dan dahi dipenuhi keringat. Gemuruh menggelegar menggema di telinga dan dia merasa seperti ditinggalkan oleh dunia. Dia sendirian dan tertekan oleh surga. Dia bahkan merasa bahwa surga yang mendorongnya adalah menghilangnya Wang Lin. Rasanya seperti ada pedang di dalamnya Wang Lin yang belum muncul sepenuhnya. Setelah muncul sepenuhnya, dia akan terkoyak oleh pedang itu. Perasaan ini begitu kuat hingga dia hampir menjadi gila. Saat dia akan pingsan, kata-kata Wang Lin menggema seperti hukum dunia. Edge Cloud mundur seperti orang gila, dan hanya setelah dia berada ribuan kilometer jauhnya dia merasa nyaman. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, meninggalkan perasaan dingin. Yun Yifeng dan Tang Jia juga mundur. Keduanya tidak ditekan oleh Wang Lin, sehingga menguraikan mereka tidak melingkari seperti yang dilakukan Edge Cloud. Namun, Yun Yifeng sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Lin di sini setelah 100 tahun dan melihat pemandangan seperti itu. Mereka bertiga diam-diam merenung dan perlahan mundur. Mereka tidak meninggalkan kuil kaca, tapi mereka berhenti jauh dari Wang Lin. Mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan, dan kuil yang belum hancur total. Namun kehadiran Wang Lin membuat mereka tidak berani memilih sembarangan. Tang Jia melihat ke pemandangan dan masih ada rasa tidak percaya di matanya. Dia memikirkannya dan pikirannya sangat kacau. Wang Lin berdiri di udara dan menatap lelaki tua bermata hijau yang sudah mati itu. Wang Lin sangat tenang. Orang ini telah banyak membantu, kecuali semua niatnya adalah membunuh Wang Lin. Tidak seberapa banyak kekayaan yang diberikan orang ini kepadanya, Wang Lin tidak akan merasa bersyukur. Saat dia ingin menarik perhatiannya, Wang Lin berseru pelan dan melihat lagi. Dia melihat untaian gas hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu dan mengembun di kepalanya, membentuk awan kabut seukuran telapak tangan. Kabut ini dipenuhi kebencian dan sangat dingin. Hal itu menyebabkan daerah sekitarnya langsung menjadi dingin. Ini adalah pikiran Wang Lin bergerak dan perasaan ilahi menyebar ke arah kabut hitam. Saat kesadaran ilahinya menyentuh kabut, sebuah suara serak terdengar di pikiran. Aku benci, aku benci. Suara ini begitu keras, bahkan jantung Wang Lin berdetak kencang, dan matanya bersinar terang. Jiwa hantu. Orang ini membentuk jiwa hantu yang sangat kuat setelah dia meninggal. Jiwa hantu ini beberapa kali lebih kuat daripada memanggil Void Tribulan dari Extreme Sky Prairie. Itu adalah kualitas terbaik, sangat mendekati kualitas sempurna. Mata Wang Lin bersinar dan dia mengganti lengan bajunya tanpa ragu-ragu. Jiwa hantu yang dibentuk oleh sedikit lelaki tua memandang hijau menuju Wang Lin dan disingkirkan. Dengan jiwa hantu dan jiwa hantu dari Extreme Sky Prairie, Wang Lin yakin dapat menyempurnakan layar hantu dengan kualitas yang hampir sempurna. Dengan layar hantu dan layar wakil hantu yang dimiliki Wang Lin, dia bisa menampilkan mantra ilusi tingkat hampir sempurna. Orang tua yang diselimuti hijau tidak hanya memberi Wang Lin banyak kekayaan, dia bahkan memberikan dirinya sendiri kepada Wang Lin pada akhirnya. Setelah menyingkirkan layar hantu, Wang Lin memasang ekspresi aneh. Dia memandang lelaki tua itu menunduk hijau dengan ekspresi rumit, dan setelah sekian lama, dia menghela napas. Dia kira-kira lengan bajunya dan tubuh lelaki tua itu menghilang menjadi abu, hanya menyisakan jubah hijaunya. Meraih jubah hijau itu, perasaan ilahi Wang Lin memuaskannya. Barang ini sangat aneh. Perasaan ilahinya tidak dapat menembus atau melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menyingkirkan satu-satunya barang yang ditinggalkan lelaki tua itu, jubah hijaunya. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa lelaki tua yang terbaring hijau itu telah sepenuhnya memberikan segalanya kepada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar.
Tingkat memecahkannya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kali ini, mari kita lihat seberapa jauh tingkat termostat saya. Tingkat kerusakan saya sebelumnya terlalu rendah. Kuharap aku bisa berdiri tegak di benua astral abadi setelah ini. Dan Sekte Iblis Dao, aku bersumpah yang tidak akan pernah aku lupakan selama 100 tahun ini. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia memejamkan mata, dia bisa melihat kepala manusia yang dia kenal. Mereka semua adalah orang-orang yang dia kenal dari Extreme Sky Prairie. Dia duduk dan 4 tubuh esensi sejati menjaganya. Dengan 4 tubuh esensi sejati ini, Wang Lin dengan tenang dapat meningkatkan tingkat pelestariannya di dalam kuil yang sunyi. Dia telah mencapai puncak Spirit Void dengan 8 esensi, dan salah satunya bahkan telah membentuk tubuh esensi sejati. Hari ini, semuanya berbeda. Wang Lin memiliki 3 tubuh esensi sejati dan juga telah memperoleh esensi ke-9. Esensi ke-9 ini sangat penting, itu adalah kunci peningkatan tingkat penetrasi Wang Lin. Dia memiliki 9 esensi sekarang, hidup dan mati, karma, benar dan salah, terlibat, tertelan, guntur, api, udara, dan tanah. Terburu-buru menuju Arcane Void. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia menarik napas dalam-dalam. 4 tubuh esensi sejati di sekelilingnya melepaskan aura esensi ke dalam tubuhnya. 9 esensi di dalam dirinya berputar dengan cepat dan dia ditarik menuju Arcane Void. Spirit Void dan Arcane Void hanya berjarak 1 kata, tapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Tahap di bawah Arcane Void mengharuskan seseorang untuk memahami surga dan memiliki setidaknya 1 esensi halus. Begitu dia mencapai tahap Arcane Void, dia akan masuk ke dalam jajaran yang kuat. Selain 9 sekte dan 13 faksi, seorang yang berpacu dengan Arcane Void masih dianggap sangat kuat di benua astral abadi. Yang paling penting, setelah mencapai tahap Arcane Void, seseorang dapat mengeluarkan beberapa mantra misterius. Meskipun mereka tidak terlalu berguna bagi Wang Lin, mencapai Arcane Void akan menjadi langkah besar dalam budidayanya. 9 esensi di tubuhnya terus berputar dan tingkat budidaya Spirit Void tahap akhir tiba-tiba meningkat. Kecepatan peningkatan ini sangat mengerikan, dan dalam sekejap mata, sebuah ilusi muncul di atas Wang Lin. Itu adalah kumpulan awan, dan berputar menjadi pusaran. Rupanya mempertahankan kecepatan yang sama dengan esensi Wang Lin, yang sangat cepat. Jiwa asal Wang Lin sepertinya mengalami metamorfosis dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun cahaya ini berasal dari dalam tubuhnya, namun tampak keluar melalui kulitnya. Saat ini, Wang Lin tampak transparan, dan dia dipenuhi dengan rasa keagungan yang tak terkatakan. Pada saat ini, dia menerobos puncak Spirit Void dan mencapai tahap awal Arcane Void. Saat dia memasuki tahap awal Arcane Void, banyak hal di dunia ini berubah menjadi Wang Lin. Banyak hal yang dia bingungkan menjadi jelas. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tatapannya mengungkapkan kebijaksanaan. Arcane Void bagi saya hanyalah sebuah transisi, tujuanku masuk ke Void Tribulan. Wang Lin berkemah. Seperti yang dia katakan, Arcane Void hanyalah tahap transisi. Dia telah memperoleh kekayaan besar, terutama kekuatan dunia yang berkumpul di dalam dirinya dari tungku hijau. Setelah jiwa menyerapnya, tingkat budidayanya akan meningkat pesat sekali lagi. Yang terpenting, Wang Lin memiliki 9 esensi, dan dia perlu menggabungkan 9 esensi menjadi 1. Jika dia bisa melakukan ini, dia bisa menghadapi 9 Arcane Tribulan. Begitu dia melewati Arcane Tribulan, Wang Lin akan menjadi penguasa Void Tribulan. Menatapnya penuh dengan ketegasan. Dia telah menunggu lama untuk mendapatkan kekayaan seperti ini, dan dia tidak akan melepaskannya. Tanpa ragu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan dia menunjuk ke depan. 9 esensi, kembali menjadi 1. Dia menunjuk dan tubuh sejati esensi api, tubuh sejati esensi bumi, dan tubuh sejati esensi udara bergetar. Energi esensi dalam jumlah besar menyebar dari dahi mereka. 3 aura esensi berputar di hadapan Wang Lin. Ada api, tanah, dan udara bergerak di dalam pusaran tersebut. Ketiganya termasuk dalam 5 elemen. Setelah ketiganya menyatu menjadi 1, itu akan membantuku mencapai tahap pertengahan Arcane Void. Mereka semua memiliki tubuh esensi sejati, jadi setelah mereka menyatu,
tubuh esensi sejati akan menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh saat tangannya membentuk segel. 3 esensi di hadapannya berputar lebih cepat, api berkobar, udara melonjak, dan bumi bergetar. Esensi ketiga 5 elemen ini terus dimulai saat berputar. Gemuruh menggelegar menggema, tetapi esensi ketiga itu tidak menyatu, mereka tiba-tiba menyatu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggigit ujung lidahnya untuk mengencerkan darah. Dia menggunakan darahnya sebagai perekat dan mulai mengendalikan esensi ketiga untuk menyatu sekali lagi. Udara dan api itu berlawanan, tapi saya akan menggunakan tanah sebagai medianya. Bumi bisa menguburkan udara dan juga bisa mengubur api. Dengan darah esensiku yang mengandung kemauanku, aku menolak untuk percaya bahwa esensi ketiga ini tidak dapat menyatu. Wang Lin meraung dan tangannya dengan cepat membentuk segel. 3 esensi bergemuruh di dalam sorotan di hadapannya, dan suara menggemuruh. Gambar di dalam pusaran terus berubah. Terkadang banjir yang mengerikan, dan terkadang lautan api. Namun, entah itu udara atau api, keduanya diselimuti badai pasir yang bergulung. Seiring berjalannya waktu, gambar di perairan berputar. Semakin cepat. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin batuk 7 suap darah, tetapi sarinya menunjukkan tanda-tanda menyatu. Wang Lin menjadi lebih waspada saat dia mengendalikan 3 esensi hingga ratusan dan ribuan kali. 7 hari lagi berlalu. Gemuruh menggelegar memesona saat esensi ketiga mulai menyatu. Gambar-gambar itu berkelebat di antara pasir, banjir, dan api hingga saling tumpang tindih membentuk gambar yang utuh. Gambar ini menampilkan bumi di tengah, dengan lautan api yang berkobar di atas dan banjir yang menderu-deru di bawah. Saat gambar ini selesai, 3 esensi tubuh sejati mulai menyatu setelah aura mereka menyatu. Ini adalah perpaduan 3 tubuh esensi sejati. Tubuh esensi baru yang sebenarnya ini berisi udara, api, dan tanah. Tubuh esensi sejati ini adalah eksistensi mandiri dan tidak dapat lagi disebut sebagai tubuh esensi sejati. Itu lebih mirip dengan avatar 5 elemen. Saat tubuh yang diciptakan oleh perpaduan 3 tubuh esensi sejati muncul, jiwa asal Wang Lin mulai menyerap kekuatan yang terkumpul di dalam tubuhnya. Budidaya Arcane Void tahap awal tiba-tiba mulai meningkat. Itu meningkat dengan gila-gilaan menuju Arcane Void tahap pertegahan. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan Wang Lin tertawa lama setelahnya. Tingkat budidayanya bukan lagi Arcane Void tahap awal, tetapi Arcane Void tahap pertengahan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melewati tahap awal Arcane Void dan mencapai tahap pertengahan dalam beberapa bulan. Jika ini terungkap, Wang Lin akan menarik perhatian semua orang. Namun semua ini hanyalah permulaan, masih jauh dari akhir. Esensi penyembelihan dan esensi-esensi merupakan esensi khusus dan sangat sulit untuk diintegrasikan. Namun, saya dapat menggunakan esensi guntur sebagai benang untuk menggabungkan 2 esensi khusus untuk sementara dan memungkinkan tingkat penguatan saya naik ke Arcane Void tahap akhir. Hal ini dimungkinkan karena esensi petir memiliki tubuh esensi sejati, yang menjadikannya jauh lebih kuat daripada 2 esensi khusus. Saat Wang Lin mendekat, matanya bersinar dan garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk esensi di hadapannya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan berkumpul di hadapannya untuk membentuk esensi kematiannya. Kedua esensi khusus ini berputar di hadapannya. Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk pada esensi tubuh guntur yang sebenarnya. Tubuh esensi guntur yang sebenarnya tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan guntur. Itu dengan cepat berubah menjadi sambaran petir dan berpindah antara esensi persahabatan dan ketenaga kerjaan. Itu membentuk benang yang menghubungkan 2 esensi khusus dan dengan cepat menyatukannya. Penggabungan ini bahkan lebih sulit dibandingkan dengan esensi 5 unsur. Setelah 1 bulan, Wang Lin masih belum berhasil. Esensi pembunuhan sangat mendominasi, dan perbudakan tersebut merupakan perlawanan alami terhadap esensi guntur. Sangat sulit bagi mereka untuk menyatu. Mata Wang Lin memenuhi garis darah. Dia melihat esensi ketiga itu dan mengerutkan kening. Begitu peluang ditemukan, peleburan esensi bisa dilakukan dengan cepat, namun jika peluang itu tidak ada, sekeras apapun dia berusaha, percuma saja. Sayangnya, saya hanya punya 2 esensi khusus. Jika saya memiliki yang ketiga, mungkin akan lebih mudah. Namun, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Karena saya tidak bisa melakukannya dengan cara ini, saya hanya perlu mencoba metode lain. Padatkan ke dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengubah metodenya. Dia tidak lagi menggunakan esensi guntur sebagai tambahan tetapi sebagai tubuh utama untuk menyerap dua esensi khusus. Saat tangan Wang Lin terbentuk, dia mengeluarkan beberapa suap darah esensi yang menyelamatkan tubuh. Esensi guntur yang sebenarnya. Setelah tubuh asli menyerap darah Wang Lin, yang berisi keinginannya, tubuh itu merentangkan lengan dan meraih esensi pernikahan dan ikatan. Gunakan tubuh petir untuk memadukannya. Gunakan tubuh petir untuk memadukan kekangan. Setelah berhasil, tubuh esensi guntur yang sebenarnya akan berubah dengan cepat dan mengandung 3 esensi. Bahkan guntur pun akan berubah, tapi hal seperti itu sangat jarang terjadi. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia harus melakukan ini. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Pada suatu hari beberapa bulan kemudian, tubuh esensi guntur yang sebenarnya mengeluarkan aura yang mengejutkan. Itu telah berhasil diintegrasikan dengan esensi penyembelihan dan kegigihan. Dengan ledakan yang menggelegar, tubuh esensi guntur yang sebenarnya mengalami perubahan mengejutkan yang mengejutkan Wang Lin. Guntur, kekuatan ekstrim dunia. Itu bukan nomor 1, tapi satu-satunya. Guntur adalah kekuatan surga dan kehidupan di atas dunia. Ketika sesekali turun ke bawah, terjadilah gemuruh seperti murka surga. Esensi guntur Wang Lin lahir dari setengah naga guntur kuno. Naga petir kuno diciptakan untuk memiliki kekuatan guntur dan merupakan perluasan guntur di dunia. Dengan setengah naga guntur kuno ini, Wang Lin memiliki intisari. Kemudian, setelah menyerap guntur dari klan guntur tersebar, esensinya tinggal satu langkah dari penyelesaian. Langkah ini tidak mudah untuk dilalui, tetapi Wang Lin menciptakan jalan lain dengan menciptakan guntur yang menyertainya. Dia menggunakan jiwa kodok guntur dan alam jinya untuk menyelesaikan guntur yang menyertainya, yang membuat esensinya hampir selesai. Kemudian, di benua astral abadi 100 tahun yang lalu, Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang memiliki esensi guntur yang berbeda, menuangkan esensi gunturnya ke Wang Lin. Dia bahkan telah menyalakan 2 manik kaisar guntur dan mentransfer kekuatan mereka ke Wang Lin. Semua ini terakumulasi untuk memungkinkan esensi guntur Wang Lin berubah secara dramatis dan memadatkan tubuh esensi sejati. Tubuh sejati esensi guntur ini mengandung keinginannya sendiri, tetapi sebagian besar keinginan ini adalah milik Wang Lin. Bahkan Wang Lin tidak menyangka tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan perubahan drastis terjadi pada tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya. Esensi penyembelihan adalah esensi khusus. Kekuatannya tidak terlihat. Itu terdiri dari perpisahan tanpa akhir, dan ini bukan perpisahan tanpa pandang bulu, tapi perpisahan dengan suatu tujuan. Inilah yang menjadikannya esensi istimewa. Esensi perpisahan mengandung niat membunuh yang tak terbayangkan dan dapat mengubah cara kerja dunia. Itu jauh lebih kuat dari esensi biasa. Pada saat itu, esensi memahami King Sui memungkinkan dia melawan pertarungan orang-orang dengan tingkat pemukulan yang lebih tinggi, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Wang Lin tidak banyak menggunakan esensi kematian, dia kebanyakan menggunakannya untuk menciptakan aura yang mengesankan. Namun, saat itu menyatu dengan esensi guntur, tiba-tiba berubah. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Wang Lin. Hal semacam ini sangat jarang terjadi. Perpaduan antara guntur dan membentuk jenis pertunangan yang berada di atas segalanya. Itu bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Yang terpenting, membunuh ini punya misi. Misi ini akan dimulai ketika kematian muncul dan berakhir dengan lenyapnya. Legenda kuno mengatakan bahwa ketika surga marah, ia menggunakan guntur untuk menghancurkan dunia. Guntur ada pada masa awal untuk menghukum makhluk hidup. Hanya selama kehancuran dunia barulah guntur mengancam ini muncul. Setelah tubuh asli esensi guntur Wang Lin menyatu dengan esensi bawaan yang membutuhkan kemauannya sendiri. Guntur berubah. Ketika mereka menyatu, maka lahirlah sesuatu yang tidak boleh diciptakan, atau mungkin sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh para penggarap. Murka surga membantai guntur. Wang Lin menatap dengan takjub pada tubuh esensi guntur yang sebenarnya di hadapannya. Dia tidak bisa melihat jejak guntur pada tubuh esensi sejati ini, tetapi dengan akal sehatnya, dia bisa merasakan sambaran petir yang mengerikan perlahan bergerak ke seluruh tubuh.
Sambaran guntur ini mengandung kekuatan yang membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Setelah guntur ini dilepaskan dari tubuh esensi sejati, ia akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan. Wang Lin menelan ludah dan tersentak. Dia samar-samar menebak bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah membentuk bentuk guntur yang menakutkan. Begitu gunturnya tertinggal, bahkan tubuhnya sendiri pun akan hancur. Perasaan ini begitu kuat sehingga dia memiliki dorongan untuk segera menghentikan peleburan ini. Dia punya perasaan bahwa guntur ini seharusnya tidak muncul di dunia ini. Atau ini bukan waktunya untuk muncul. Guntur perlahan berputar di sekitar tubuh esensi sebenarnya dan mengeluarkan suara berderak. Suara berderak ini sangat jelas terdengar di kuil yang sunyi. Murid mata Wang Lin menyusut ketika guntur tampak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Itu mengeluarkan aura yang keluar dari kuil dan langsung menyebar ke seluruh benua setan hijau. Setiap makhluk hidup gemetar dan merasakan ilusi bahwa mereka semua akan hancur. Namun, saat aura perak ini muncul, ia langsung menghilang. Semuanya terjadi dalam sekejap dan tidak menarik perhatian permainan kata mana Grand Empyrean. Setelah guntur ini meledak, benua setan hijau. Wang Lin jarang merasa takut, tapi kali ini, dia merasa takut terhadap guntur yang dia ciptakan. Saat guntur melanda menjadi tidak stabil, tubuh asli esensi guntur Wang Lin mulai berintegrasi dengan esensi. Esensi perbankannya adalah hukum dan aturan. Itu membentuk jaring besar dan menyelamatkan tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Guntur memiliki hukum dan peraturan, tetapi itu dibuat oleh surga. Namun, karena tubuh esensi guntur yang sebenarnya mengandung kehendak Wang Lin dan esensi mengatur, guntur tidak lagi dikendalikan oleh surga. Itu telah berubah total. Hasil dari perubahan ini adalah sambaran petir ini berisi hukum dan peraturan milik Wang Lin. Guntur diakhiri dengan kesempurnaan yang terkandung di dalam tubuh esensi sejati, dan tanda-tanda ketidakstabilan perlahan menghilang. Dalam waktu singkat ini, dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia melihat esensi tubuh sebenarnya di hadapannya dan merasa seperti sedang bermimpi. Penampilan avatarnya tidak berbeda dari sebelumnya, dan dia berdiri dengan tenang di sana. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seseorang tidak dapat melihat jejak guntur pada tubuh esensi sejati ini. Bagian dalam dan luar tubuh ditutupi dengan batasan yang semuanya dililitkan pada sambaran petir pembantaian. Mungkin, ini bukan untuk menghancurkan sebuah benua. Wang Lin menatap tubuh aslinya dan diam-diam merenung. Saat dia merenung dalam diam, budidaya Arcane Void tahap tengahnya tiba-tiba meletus. Kekuatannya membentuk badai dan berputar dengan cepat, menjadi pusaran. Setiap rotasi akan meningkatkan tingkat budidaya Wang Lin secara signifikan. Dia tidak hanya menyerap kekuatan dari dunia, tapi juga kekuatan yang telah berkumpul di dalam tubuhnya untuk kalajengking setan hijau. Dengan kekuatan ini sebagai bahan bakarnya, rambut putih Wang Lin bergerak seolah ada hembusan angin kencang. Suara letupan bergema dan matanya bersinar. Kekuatan di tubuhnya meningkat, dan meningkat hingga mencapai puncaknya. Lalu terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Dia tiba-tiba bergegas melewati tahap pertengahan Arcane Void dan memasuki tahap akhir. Arcane Void tahap akhir. Keraguan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan tekad. Munculnya guntur pembantaian berada di luar imajinasinya. Dia samar-samar merasakan jantungnya berdetak kencang ketika guntur pembantaian muncul. Sebagian kecil guncangan disebabkan oleh guntur itu sendiri, perubahan yang dipicu oleh guntur inilah yang benar-benar mengejutkannya. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, bahkan seorang Grand Empyrean pun tidak. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya, karena itu diciptakan olehnya dan mengandung esensi serta kemauannya. Wang Lin tidak lagi memikirkan hal ini. Ketika Wang Lin mencapai tahap akhir Arcane Void, dia melihat 3 esensi halus terakhir. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Setelah ketiga esensi halus ini menyatu menjadi satu, 9 esensinya akan menjadi 3 dan dia akan beralih dari Arcane Void tahap akhir ke puncak Arcane Void. Lalu dia bisa melewati 9 Arcane Tribulan. Begitu dia berhasil menembus 9 Arcane Tribulan, dia akan melangkah ke ranah para penggarap Void Tribulan. Dengan kemampuan bertarungnya, jika dia mencapai tahap awal dari Void Tribulan, dia bisa melawan para penggarap puncak Void Tribulan. Dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di bawah Grand Empyrean.
Dengan kata lain, dia akan menjadi setengah Grand Empyrean. Kekuatan sebesar ini akan membuatnya tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi, dan tidak ada seorang pun yang dengan santainya akan bersekongkol melawannya atau memanipulasinya. Karena dia, Wang Lin, akan menjadi orang terkuat ke-10 di benua astral abadi. Sementara Wang Lin memadukan esensinya dan menatap 3 esensi halus yang tersisa, di luar benua setan hijau, di luar benua timur, di luar negeri para dewa. Di luar benua astral abadi. Jika benua astral abadi adalah dunianya, maka ada kehampaan seperti ruang di luar dunia ini. Di tempat yang sangat jauh dari benua astral abadi, ada benua lain. Benua ini tidak bisa dibandingkan dengan immortal astral. Ukurannya kurang dari 1/10 dan tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Reruntuhan kematian bisa dilihat di benua ini. Seolah-olah ada banyak nyawa di sini, tapi semuanya mati dalam bencana. Di tengah benua ini, terdapat kota yang sangat besar dengan patung-patung besar di tengahnya. Ini adalah patung seorang wanita, tetapi sebagian besar sudah runtuh dan hanya sebagian tubuhnya. Duduk di atas patung itu adalah seorang pria parubaya. Pria ini tampak biasa saja, tetapi rambutnya sangat panjang. Rambutnya panjangnya hampir 1000 kaki, dan digantung di patung yang sebagian besar roboh. Sama seperti tubuh asli esensi guntur Wang Lin yang menyatu dengan esensi pembusukan untuk melahirkan guntur kematian, pria parubaya ini tampaknya terbangun dari tidurnya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan membuka matanya. Tidak ada murid di matanya, hanya kekecewaan yang memenuhi kematian. Dia melihat ke pemandangan dan ada kilatan cahaya di matanya. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan, dan setelah sekian lama, dia memeluknya pada dirinya sendiri, aku telah membangunkan satu bencana lebih awal. Dia menundukkan kepalanya, melihat sekelilingnya di bawah, dan menyebarkan akal sehatnya. Perasaan ilahinya sangat kuat, sehingga langsung menutupi setiap inci benuanya. Dia samar-samar ingat bahwa dahulu kala, dia datang ke sini dan menghancurkan tempat ini. Setelah membunuh semua makhluk hidup di sini, dia menyerap aura kematian dan tetap menutupnya dengan pintu tertutup. Menurut perhitungannya, dia seharusnya terbangun setelah 5 bencana, tapi sekarang dia telah membangun 1 bencana di depannya. Aura yang mengguncang hatiku dari lubuk jiwaku dan membuatku terbangun lebih awal datang dari arah itu. Itu adalah aura yang semacam. Mungkin keberadaan serupa telah lahir. Pria itu merenung dalam diam. Dia samar-samar memiliki beberapa kenangan tentang apa yang ada di arah munculnya aura itu. Tempat itu seharusnya menjadi tempat penjaganya berada. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan kemudian perlahan berdiri. Saat dia berdiri, cahaya hantu bersinar dan jubah hitam muncul. Jubah hitam menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut panjang yang mengejutkan yang menembus jubah itu melalui metode khusus yang tergantung di sana. Dia berjalan menuju langit, rambut panjang di belakangnya tampak seperti naga hitam. Saat dia perlahan-lahan terbang melintasi langit, sosok naga hitam muncul, membuatnya tampak seolah-olah pria ini adalah naga hitam. Dia terbang ke arah benua astral abadi yang sangat jauh dari tempat ini. Dengan kecepatannya, dibutuhkan ratusan tahun untuk mencapai benua astral abadi. Di kedalaman kuil kalajengking hijau di benua setan hijau, Wang Lin melihat 3 esensi halus di hadapannya. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Dengan ini, 3 esensi halus mulai menyatu dan menyatu. Esensi halus ketiga ini tidak diperoleh melalui cara eksternal, tetapi lahir dari wilayah dan pemahamannya sendiri. Agar ketiga esensi ini lahir, sebuah tunas terbentuk selama transformasi fana pertama, kemudian tumbuh selama transformasi fana kedua, dan akhirnya mencapai penyelesaian dalam transformasi fana ketiga. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah saling bereaksi dan mengubah satu sama lain. Mereka mendekat di hadapan Wang Lin. Dalam esensi hidup dan mati, Wang Lin melihat planet Suzaku dan 3 generasi keluarga dan Niu. Pada hakikat karma, Wang Lin melihat Liu Mei, dia melihat Wang Ping, dan dia melihat dirinya sebagai seorang ayah. Dalam esensi benar dan salah, dia melihat Sudao, mimpi 60 tahun, dan banyak wajah yang dikenalnya. Esensi halus ketiga ini bukan lagi sekadar esensi bagi Wang Lin. Itu adalah kehidupan yang menentang surga. Saya menggunakan esensi hidup dan mati untuk meninggalkan kefanaan, saya menggunakan esensi karma untuk memperoleh Dao, dan saya menggunakan esensi benar dan salah untuk memahaminya.
Dalam hidup dan mati, pikiran kacau saya melahirkan karma. Dalam karma ini, saya terus mengkonfirmasi Dao Sai. Pada akhirnya, antara benar dan salah, saya mencari di mana Dao saya berada. Setelah hidup dan mati adalah karma, setelah karma benar dan salah, dan setelah benar dan salah adalah memasuki Dao. Perpaduan tiga esensi halus tidaklah sulit. Mereka lahir karena aku, terbentuk karena aku, dan akan menyatu karena aku. Saat Wang Lin menciumnya, dia mencium tangannya. Tiga esensi halus di hadapannya dengan cepat mulai berputar dan menyatu satu sama lain. Ketika mereka menyatu, dia melihat esensinya. Di dalam dirinya, dia melihat segalanya mulai dari kelahirannya hingga saat ini dalam hidupnya. Dia melihat dirinya tergeletak di depan makam orang tuanya, mengaum ke langit sambil berlinang air mata. Dia melihat dirinya memegang tubuh Limuan dan mengaum ke langit. Saat Limuan menutup matanya, air matanya menetes dari sudut matanya dan mendarat di tanah. Dia samar-samar melihat bahwa setahun kemudian, sekuntum bunga seperti mimpi mekar di tempat air mata jatuh. Dia melihat dirinya sendiri ketika mengetahui bahwa Liu Mei telah melahirkan anaknya. Dia melihat dirinya memandangi anak yang dipenuhi dengan kebencian dan batuk darah karena rasa sakit di jantungnya yang pernafasan. Dia melihat Li Qianmei menyeka darah dan air mata pada patungnya selama 10 tahun itu. Lalu dia melihat semua pertanyaan, tahukah kamu, dari semua orang asing. Seluruh kehidupan, Wang Lin menghela nafas. Wajahnya tampak menua ketika tiga esensi halus menyatu. Waktu berlalu, saat Wang Lin menceritakan ingatannya sendiri, tiga esensi halus secara diam-diam menyatu. Perpaduan ketiga esensi tersebut berubah menjadi garis yang memenuhi kenangan Wang Lin. Garis ini membentuk cincin dan tercetak di dahi. Saat cincin itu dicetak, kenangan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan ini, tingkat budidaya Wang Lin meningkat sekali lagi. Ketika tingkat budidayanya meningkat, kekuatan yang dimaksudkan untuk kalajengking setan hijau diserap olehnya. Bahkan sebagian jiwa besar kalajengking setan hijau yang dimakan Wang Lin setelah kepemilikannya gagal diserap oleh jiwa asal Wang Lin. Tapi ini tidak cukup. Kekuatan dunia sebesar ini hanya bisa membuat tingkat budidaya Wang Lin menjadi sangat dekat dengan puncak Arcane Void. Tidaklah cukup hanya menerobos dan memasuki Arcane Tribulan untuk menghadapi kedatangan 9 Arcane Tribulan. Dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan dunia. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya tanpa ragu untuk menarik napas. Saat dia menarik napas, kekuatan dunia mengalir ke kuil-kuil, dan bahkan kabut di luar pun ditarik masuk, membentuk pusaran besar. Ini menjadi fenomena surgawi. Perubahan mendadak ini menarik perhatian semua penggarap di benua setan hijau. Pertarungan antara benua setan hijau dan benua banteng surgawi telah mencapai akhir. Setelah sejumlah besar penggarap meninggal, tidak banyak penggarap yang tersisa di benua setan hijau. Tapi yang tersisa semuanya adalah kekuatan yang kuat. Secara khusus, meskipun banyak murid telah meninggal, Sekte Dao Iblis masih memiliki hampir 30% dari sekte mereka yang tersisa. Namun, Master Sekte mereka telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu dan belum keluar. Pada saat ini, perubahan besar yang terjadi di kuil kalajengking setan hijau di pusat benua setan hijau dirasakan oleh para penggarap berbagai sekte di benua setan hijau. Siapapun yang bisa merasakannya pasti tahu atau mendengar rumor kebangkitan iblis hijau. Pada saat ini, lebih dari 10 sinar cahaya diserap menuju kuil kalajengking setan hijau. Ada juga 2 sinar cahaya dari Sekte Dao Iblis untuk menyaksikan kebangkitan kalajengking setan hijau. Fenomena di sekitar Candi Kalajengking Hijau berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu ini, sejumlah besar kekuatan dunia berkumpul menuju lokasi ini dengan gila-gilaan. Para calon yang datang tidak berani mendekat, mereka hanya mengamati dari pinggir fenomena tersebut. Mereka mundur seiring dengan meluasnya fenomena tersebut. Semua kekuatan dunia ini mengalir ke tubuh Wang Lin selama beberapa bulan ini, dan tingkat penguatannya terus meningkat. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan, budidayanya tiba-tiba meletus dan suara gemuruh menggema di dalam tubuhnya. Saat gemuruh bergelombang, level budidayanya meningkat dari Arcane Void tahap akhir ke puncak Arcane Void. Fluktuasi budidaya ini tersembunyi di bawah gelombang kekuatan dunia.
Para pembudidaya benua setan hijau juga tidak berani menyebarkan ketuhanan indra kepada mereka, karena takut mempengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau. Mereka tidak bisa menahan amarah kalajengking setan hijau, jadi tidak ada yang memperhatikan apapun. Ketika Wang Lin mencapai puncak Arcane Void, dia membuka matanya dan menampilkannya yang sangat dingin. Dia persamaan tangan pemahaman dan 5 elemen esensi tubuh menyatu dengan tubuhnya. Ketika ini terjadi, kekuatan Wang Lin meningkat beberapa kali lipat. Tak lama setelah itu, dia membayangkan tangan tempat dan tubuh asli esensi guntur yang menakutkan berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan tubuh Wang Lin, dan ketika guntur pecah dan meletus, itu menyatu dengan Wang Lin, menjadi bagian dari tubuhnya. Saat tubuh esensi guntur kembali, tubuh Wang Lin meletus dengan aura yang mengejutkan. Dia merasakan kekuatannya meningkat. Pada saat ini, dia bisa bertarung melawan para penggarap Void Tribulan tahap akhir bahkan tanpa pelindung jiwa banteng surgawi. Ini masih dengan premis bahwa dia tidak menggunakan guntur. Begitu dia mengambil risiko menggunakan guntur untuk menyelamatkan yang mengerikan, bahkan dia tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan itu. Guntur itu adalah sesuatu yang dia ciptakan secara tidak sengaja, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Perasaan kuat ini menanamkan rasa keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri. Ini mengubah temperamennya dan akan mengejutkan semua orang yang menghadapinya bahkan sebelum dia menyerang. Wang Lin berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke atas. Pandangannya mampu menembus kuil dan melihat langit di atas. Perasaan ilahi menyebar dan dia melihat seluruh kuil. Kelompok Yun Yifeng yang terdiri dari 3 orang sudah tidak ada lagi. Bayangkan mereka sudah terlalu lama tinggal dan tidak berani lagi tinggal. Ini tidak penting lagi. Bagi Wang Lin, Edge Cloud hanyalah kepulan asap dari masa lalu. Apa yang harus dia hadapi sekarang adalah 9 Arcane Tribulan. Jika aku bisa melewati 9 Arcane Tribulan sekaligus dan mencapai Void Tribulan, aku akan menghancurkan seluruh Devil Daosek. Bahkan para penggarap Void Tribulan tahap akhir akan dihancurkan untuk membayar 100 tahun. Ada rasa dingin di mata Wang Lin dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mendongak, Wang Lin sedang menunggu. Menunggu Arcane Tribulan yang akan mengubahnya menjadi penggerak Void Tribulan tiba. Dia belum pernah melihat Arcane Tribulan, tapi dia cukup percaya diri untuk berdiri tinggi di atas dan melihat keindahan Arcane Tribulan. Sejak zaman kuno, setiap orang yang memenuhi syarat untuk menghadapi Arcane Tribulan semuanya sangat berhati-hati dan gugup. Bahkan Grand Empyrean pun seperti ini sebelum mereka menjadi Grand Empyrean. Orang-orang seperti Wang Lin sangat jarang. Arcane Tribulan adalah metamorfosis antara Arcane Void dan Void Tribulan. Berbeda dengan kesengsaraan ilahi yang hanya menggunakan bentuk guntur. Sebaliknya, ia menggunakan metode khusus untuk menyebabkan setiap masalah bagi seorang yang berkuasa. Jika seseorang tidak bisa melewati Arcane Tribulan, mereka akan mati. Banyak penggarap Arcane Void takut dengan Arcane Tribulan. Banyak yang lebih memilih tetap berada di tahap Arcane Void daripada menghadapi Arcane Tribulan yang menakutkan. Seperti bagaimana Dao Master Blue Dream bertahan lama di puncak Arcane Void dan masih belum melangkah ke tahap Arcane Tribulan. Begitu Anda memasuki Arcane Tribulan, rasanya seperti menghadapi 9 situasi hidup atau mati. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti ini. Kebanyakan pembudidaya Arcane Tribulan menghabiskan ribuan tahun, atau bahkan lab lama, untuk melewati setiap tahun secara perlahan. Mereka tidak cukup percaya diri untuk melewati 9 sekaligus. Kapanpun mereka merasa keadaan menjadi buruk, mereka akan berhenti dengan paksa dan tidak mencari keuntungan di dalam Arcane Tribulan. Arcane Tribulan adalah sebuah bencana tetapi juga sebuah kekayaan. Jika seseorang melewati 3 kali berturut-turut, jiwa asal mereka akan berlipat ganda. Mereka yang bisa melewati 6 berturut-turut akan melihat jiwa asal mereka berukuran 3 kali lipat. Mereka yang melewati ke-9 berturut-turut akan memiliki jiwa asal mereka meningkat beberapa kali lipat. Mengenai tepatnya, tidak ada yang tahu, karena hanya 2 orang yang berhasil melakukannya, dan keduanya kemudian menjadi Grand Empyrean. Jika mereka tidak membocorkannya, tidak akan ada yang tahu. Namun, ini menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Rumor mengatakan bahwa kedua Grand Empyrean ini terluka parah setelah melewati ke-9 Arcane Tribulan dan melakukan budidaya pintu tertutup untuk waktu yang lama.
Jika bertanding biasa bisa melewati 6 Arcane Tribulan berturut-turut, mereka akan menjadi sangat kuat pada tahap awal Void Tribulan. Mengabaikan harta karun, mereka bisa melawan pertarungan Void Tribulan tahap tengah dan tidak kalah. Namun, sangat jarang orang mendapatkan rejeki tersebut. Melewatinya 9 kali berturut-turut dan melewatinya 9 kali selama ribuan tahun sungguh berbeda. Arcane Tribulan sangat aneh. Orang luar tidak dapat membantu, itu semua tergantung pada diri sendiri. Duking telah melewati beberapa Arcane Tribulan, tapi dia melewatinya secara terpisah, yang masing-masing menjadi semakin sulit, kemungkinan besar dia akan terjebak seumur hidupnya. Namun, hal itu bukannya tanpa harapan. Bagaimanapun, dia masih punya waktu untuk bersiap. Memang tidak banyak, tapi itu jauh lebih baik daripada membahas semuanya. Namun, semakin lama, semakin menjadi ujian hidup dan mati, dan akhirnya menjadi mimpi buruk bagi orang-orang. Begitu Anda memasuki tahap Arcane Tribulan, meskipun Anda tidak ingin melewatinya, mereka akan tetap datang. Itu menjadi tanda kematian. Di benua astral abadi, seseorang telah menghitung kemungkinannya, dan meskipun tidak pasti, Arcane Tribulan pertama memiliki peluang kematian 10%. Jumlah ini akan meningkat hingga Arcane Tribulan ke-9, di mana terdapat 90% kemungkinan kematian. Berdasarkan hal ini, melewati 9 Arcane Tribulan sekaligus tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga sejumlah keberuntungan. Wang Lin berdiri di kedalaman gedung yang dalam, dan dia tenang. Dia melangkah maju dan menghilang dari dalam kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ekor ular. Rambut putih kepalanya berkibar seolah dia akan terbang bersama angin. Dia berdiri di sana, menunggu kedatangan Arcane Tribulan. Arcane Tribulan, bagaimana itu akan tiba? Saya menantikannya. Mata Wang Lin berbinar. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Arcane Tribulan manapun. Budidayanya berputar semakin cepat hingga mengeluarkan aura puncak Arcane Void. Aura ini berkumpul di tubuhnya hingga meletus seperti badai dan melesat ke angkasa. Aura ini tampak menyatu dengan langit dan membentuk badai yang mengejutkan. Saat badai muncul, itu membentuk tekanan yang tak terlihat dan menyapu Wang Lin sebagai pusatnya. Itu langsung mencakup ratusan kilometer dan terus menyebar. Dalam ratusan kilometer ini, semua makhluk hidup harus mundur dari tekanan, dan mereka tidak diizinkan masuk setengah langkah. Ini adalah Tribulan Arcane. Begitu seorang memutuskan untuk menjalani Arcane Tribulan, tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Tekanan terus menyebar hingga lebarnya mencapai ribuan kilometer. Perlahan-lahan ia mendekati penggarap benua setan hijau yang datang untuk melihat kebangkitan kalajengking setan hijau. Ekspresi para penggarap ini berubah satu demi satu. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan indera ilahi mereka untuk mengetahui bahwa ini berarti seseorang sedang mengalami Arcane Tribulan. Penguasa misterius, ini, bagaimana tekanan dari Arcane Tribulan bisa muncul di sini? Mungkinkah tingkat budidaya Lord Green Devil turun setelah kebangkitan dan dia sekarang harus melalui Arcane Tribulan untuk pulih? Tuan Setan Hijau secara pribadi ditekankan oleh leluhur surgawi, yang berarti tingkat budidayanya sangat tinggi. Namun, dia menekannya terlalu lama dan mungkin tingkatnya benar-benar turun drastis. Lebih banyak dari para pembudidaya dari benua Setan Hijau semuanya memiliki pemikiran mereka sendiri dan mundur dari tekanan. Mereka melihat ke arah kuil, tetapi indera ketuhanan mereka tidak dapat menekan terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Saat tekanan menyebar ribuan kilometer, di tengahnya, Wang Lin berdiri di ekor kuil dan menatap ke langit. Dia melihat kepingan salju tiba-tiba muncul di langit. Kepingan salju ini berwarna putih. Segera, mereka menutupi langit, membentuk tirai yang mengelilingi area tersebut. Salju, Wang Lin menoleh. Semakin banyak salju muncul hingga memenuhi seluruh dunia dan menjadi satu-satunya benda yang mengambang di langit dalam jarak ribuan kilometer. Saat musim gugur, aura dingin menyebar dan sejumlah besar salju menutupi tanah. Saat salju muncul, lebih banyak pemirsa dari benua setan hijau merasakan dinginnya. Mereka melihat kepingan salju mengambang di dalamnya. Arcane Tribulan pertamanya adalah salju. Ini jarang terjadi. Ada total 9 Arcane Tribulan. 3 yang pertama bersifat eksternal, lalu 3 berikutnya bersifat internal, dan 3 yang terakhir adalah jiwa. Mari kita lihat bagaimana Lord Green Devil akan melewati salju Arcane Tribulan ini.
Wang Lin memandang salju dengan ekspresi tenang. Dia tidak segera bertindak tetapi menyaksikan salju turun. Salju menjadi semakin lebat, dan di sini semakin dingin. Tidak lama kemudian, salju tiba-tiba berkumpul seolah-olah waktu telah membeku. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berubah menjadi salju yang tajam, dan mereka dipaksa menuju Wang Lin dari segala arah. Mereka langsung mendekat. Apakah ini arcane tribulan pertama? Wang Lin menenangkan kepalanya. Ada kekecewaan di matanya. Dia mengangkat tangan dan melambai ke arah salju yang datang. Dengan gelombang ini, tubuh 5 elemen aslinya bergerak. Bayangan yang tumpang tindih muncul saat keluar dari tubuh Wang Lin. Saat tubuh asli 5 elemen keluar, Wang Lin duduk di ekor besar. Dia menunjuk ke tangan dan mengarahkan anggur ke tangan. Kendi ini berasal dari kota Fana di benua Banteng Surgawi. Dia mendekatikan kendi ke mulutnya dan meminumnya seteguk besar. Sosoknya menunjukkan rasa suram saat dia duduk di sana dengan rambut putih tergerai. Penampilannya menunjukkan sedikit kemiripan dengan pria parubaya menutupi hitam yang sedang duduk di patung rusak jauh dari benua astral abadi. Kesepian, suram, dan acuh tak acuh. Tubuh 5 elemen sejati keluar dan melepaskan lautan api yang mengerikan. Lautan api berubah menjadi 99 naga api yang melesat keluar dan hancur berkeping-keping salju yang tak ada habisnya. Saat ini, suara gemuruh terdengar. Meskipun kepingan salju itu tajam dan dingin, tidak ada apa-apanya di hadapan tubuh asli elemen api Wang Lin. Gas putih dalam jumlah besar muncul saat kepingan salju mencair, dan dalam sekejap mata, gas tersebut memenuhi area tersebut. 99 naga api berkumpul menjadi satu naga api saat semua salju mencair. Isinya panas dan api yang hebat saat terbang ke langit. Itu seperti pedang tajam yang menembus langit dan membakar langit. Saat terbakar, arcane tribulan pertama langsung runtuh. Wang Lin menyesap anggur dan mengendurkannya sambil menggigil, terlalu lemah. Langit tiba-tiba bergetar dan berguncang hebat. Angin kencang menderu-deru dan 9 badai mengejutkan muncul di langit. Ke-9 badai ini merupakan 9 angin puting beliung yang menyapu langit menyebabkan lautan api menyebar dan menipis hingga hanya tersisa 9 badai. Kekuatan yang sangat dahsyat datang dari 9 tornado ini, dan deru angin menjadi satu-satunya suara di dunia. Deru angin ini bergelombang saat tornado 9 melaju menuju Wang Lin. Mereka mengandung kekuatan robek yang kuat seolah-olah ingin merobek tubuhnya. Dalam sekejap, angin puting beliung pertama tiba-tiba mendekat. Tubuh 5 elemen sejati tidak bergerak, hanya berdiri dengan dingin di belakang Wang Lin. Ia menyaksikan angin puting beliung mendekat dan mencekik tubuh Wang Lin. Angin berputar Wang Lin dan berputar seperti orang gila. Kekuatan dalam jumlah besar melilitnya saat suara menggema. Namun, Wang Lin masih duduk di ekornya sambil meminum anggur saat pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, dan ekspresi tetap sama. Dia terus meminum anggur sebagai yang kedua, ketiga, keempat. Hingga ke-9 tornado berkumpul menjadi satu tornado raksasa yang terhubung dengan langit di sekitarnya. Baru pada saat inilah Wang Lin mengangkat kepalanya. Tetap saja, terlalu lemah. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melewati arcane tribulan mereka, tetapi salju tidak dapat menembus tubuh aslinya dan angin ini tidak dapat menembus kekuatan fisiknya. Sekalipun angin ini berlangsung terus-menerus selama ratusan tahun, ia tidak akan mampu membrak-abrik tubuhnya saat ini. Tubuhnya tidak sama seperti sebelumnya. Setelah peningkatan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua yang diselimuti hijau, tubuhnya menjadi sangat kuat dan tangguh. Ketangguhan dan kekuatan seperti ini tidak dapat dipengaruhi oleh angin sama sekali. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih tornado di sekitar tubuhnya. Dia dengan santai merobeknya. Gemuruh bergemuruh menggema, dan di bawah kekuatan merobek Wang Lin, lapisan tornado runtuh dari lapisan pertama langsung ke lapisan ke-9. Ke-9 tornado tersebut meledak dan menghilang. Angin berhamburan. Wang Lin terus duduk di sana, minum anggur. Tubuh 5 elemen sejati berdiri di belakangnya, dengan dingin menatap ke langit. Langit gelap seperti wajah suram. Segera, awan banyak memenuhi langit. Gemuruh bergemuruh memenuhi awan saat sambaran petir bergerak melintasi langit, menempatkan bumi di bawah. Para penggarap benua setan hijau yang jaraknya ribuan kilometer telah menyaksikan selesainya tribulan salju dan angin. Mereka kini benar-benar diam. Suara guntur menjadi semakin intens, dan semakin banyak awan tribulan muncul menutupi langit.
Mereka menekan dan bahkan lebih banyak petir bergerak ke dalam. Awan mengungkapkan rasa kegilaan dan kekerasan. Namun, semua ini tidak menggerakkan Wang Lin. Dia dengan tenang meminum anggur dan mengairi awan dan guntur di langit. Dia tiba-tiba tertawa. Guru, Wang Lin melihat ke awan dan guntur di langit lagi. Dia menenangkan kepalanya dan meminum seteguk anggur. Saat dia mengguncang, suara gemuruh datang dari awan di langit. Saat awan bergerak, sambaran petir yang terhubung ke langit turun ke Wang Lin. Sambaran guntur ini mengandung kekuatan yang mengejutkan dan mendekat dalam sekejap mata dalam upaya membunuh Wang Lin. Apakah kamu berani? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya melampaui suara guntur dan menimbulkan gelombang dari awan kesusahan. Kehendak guntur muncul dari tubuh Wang Lin. Ini adalah kehendak penguasa guntur. Guntur yang akan turun tiba-tiba bergetar dan mundur ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin, seolah-olah ketakutan. Bukan saja tidak menyerang Wang Lin, ia malah menyerang ke arah awan tribulan. Karena esensi gunturku telah selesai, hanya aku yang bisa menjatuhkan guntur pada orang lain. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih ke arah awan. Awan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh seolah tidak mampu menahan tekanan. Semua guntur di dalam terbang menuju Wang Lin. Guntur tak berujung berkumpul di depan tangan kiri Wang Lin dan membentuk bola guntur. Wang Lin menyamakan tangan kirinya dan bola guntur terbang ke langit dan memanggil dengan awan kesusahan. Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia dan awan tribulan runtuh tanpa perlawanan apapun. Kegelapan yang menutupi dunia seketika lenyap. Arcane tribulan ketiga runtuh. Ribuan kilometer jauhnya, lebih dari pemutar-pemutar benua setan hijau tidak dapat melihat Wang Lin, tetapi mereka dapat merasakan betapa mudahnya ketiga arcane tribulan dilewati. Itu sungguh sederhana di luar dugaan. Kekuatan ketiga arcane tribulan ini biasa saja, dan setiap kekuatan yang memiliki keberanian dapat melewatinya. Namun, melakukan hal itu masih membutuhkan waktu, dan seseorang harus menghabiskan banyak energi untuk melewati 3 arcane tribulan berturut-turut untuk mendapatkan hadiah berupa jiwa asal mereka yang berukuran 2 kali lipat. Namun, sangat jarang ada seseorang yang bisa melewatinya dengan mudah. Itu pasti Tuan Setan Hijau. Kalau tidak mungkin orang lain melakukan ini. Dengan tingkat budidaya Lord Green Devil, dia telah mengalami arcane tribulan. Itu sebabnya dia bisa begitu santai menghadapi mereka lagi sekarang. Para penggarap benua setan hijau mengungkapkan rasa hormat. Mereka melihat ke area yang tercakup dalam tekanan arcane tribulan, menunggu Lord Green Devil keluar. Wang Lin masih duduk di ekornya dan memandang ke langit. 3 arcane tribulan terakhir telah mengecewakannya. Dia sekarang menunggu kedatangan arcane tribulan keempat dan ingin melihat apakah yang satu ini akan bersinar. Wang Lin menggunakan ketenangannya untuk menyaksikan keindahan arcane tribulan. Arcane tribulan macam apa yang akan menjadi yang keempat? Wang Lin menyesap anggur. Tepat pada saat ini, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang tenang. Riak-riak ini menyebar dan segera menutupi langit. Kemudian tekanan menyebar dan merusak area tersebut. Sebuah drum raksasa berukuran 10.000 kaki turun dari langit. Kedua sisi drum terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu tidak mengeluarkan suara saat turun, tapi mengeluarkan aura kuno. Saat drum muncul, Wang Lin menoleh sambil memegang kendi anggur. Sedikit menarik. Saat dia menggumamkan ini, ada kilatan cahaya di matanya. Pada saat yang sama, suara drum bergema seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang dilemparkan padanya. Tampaknya olah banyak orang yang menabuh genderang dari berbagai arah, menciptakan gelombang suara. Saat suara drum bergema, daging, darah, tulang, dan meridian Wang Lin semuanya bergetar. Ia dengan jelas merasakan bahwa suara gendang tersebut bukan berasal dari permukaan gendang tersebut, melainkan dari tubuhnya sendiri. Hal ini menyebabkan cahaya di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Saat genderang bergema, dia merasakan rasa gatal menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, tubuhnya tidak bisa bergerak karena getaran drum. Saat suara drum menggema di seluruh tubuh Wang Lin, sejumlah besar kabut berkumpul membentuk pedang kabut besar. Pedang ini tampak seperti ilusi, seolah-olah tidak ada, tetapi saat muncul, pedang itu melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh menyebar melalui pedang, dan saat pedang itu terangkat ke udara, niat membunuh menjadi semakin kuat. Kemudian pedang itu langsung ditebas ke arah kepala Wang Lin.
Pedang ini tidak memotong tubuh Wang Lin, maupun jiwa atau jiwa asalnya. Itu akan memutus hubungan antara tubuh dan jiwa serta jiwa asalnya. Setelah terputus, jiwa dan jiwa asalnya tidak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya lagi. Pedang ini mempengaruhi garis keturunan, yang membuat jiwa dan tubuhnya menjadi seperti udara dan api. Ini akan memaksa jiwa dan jiwa asal menjauh dari tubuh. Ini adalah tribulan internal pertama, tribulan pemisahan. Drum adalah kuncinya. Saat itu muncul, itu menunjukkan bahwa 3 internal arcane tribulan akan dimulai. Tribulan ini sangat aneh, dan sejak zaman kuno, terlalu banyak petani yang mati karenanya. Begitu jiwa dan ruh asal dipaksa keluar, tubuh akan roboh karena suara genderang. Jiwa dan asal usul, kemudian akan menghilang seiring dengan suara genderang. Pedang kabut itu sunyi, tapi niat membunuh melonjak seperti asap hitam saat menyerang Wang Lin. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, banyak pembudidaya telah jatuh ke pedang ini dan hubungan antara jiwa dan tubuh mereka terputus. Sekarang pedang ini muncul sekali lagi dan dikurung Wang Lin. Wang Lin tidak tahu bahwa sebagian besar orang yang telah melewati 3 arcane tribulan internal telah bersiap sejak lama sebelum mereka berani. Mereka semua melewatinya satu demi satu saat mereka dengan hati-hati mencari peluang kecil untuk bertahan hidup. Saat ini, suara genderang membatasi tubuh Wang Lin, namun tidak dapat menghentikan detak jantung Wang Lin. Dia tidak tahu bagaimana orang lain melawan arcane tribulan ini, tapi dia punya metodenya sendiri. Detak jantungnya semakin cepat dan bergelombang seperti guntur. Suara detak jantungnya melawan suara genderang, dan dia segera mendapatkan kembali kekuatan untuk bergerak. Saat dia bisa bergerak lagi, pedang kabut mendekat. Wang Lin dengan tenang melepaskan kendi anggur di tangannya. Dia mengangkat telapak tangan dan kondisi Yin Blade yang seperti tulang tiba-tiba muncul. Bilahnya mengeluarkan aura dingin, seolah-olah berasal dari dalam neraka. Bagus, ayo. Wang Lin tersenyum dan bahkan tidak bangun. Dia mengangkat pedang Yin dan menyapu pedang kabut yang masuk. Pedang dan bilahnya langsung menyala, menyebabkan suara gemuruh bergema. Pedang kabut itu bergetar hebat, lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dan pedang itu roboh. Niat membunuh dari pedang itu sepertinya tidak mau mundur dan bergerak maju untuk membakar Wang Lin. Pada saat ini, niat membunuh yang jauh lebih kuat daripada niat membunuh dari pedang kabut muncul dari tubuh Wang Lin. Ia langsung melahap niat membunuh dari pedang kabut dan melesat ke langit. Niat membunuh ini sepertinya memiliki semangat, karena ia runtuh dan mundur seolah tidak berani menghadapi niat membunuh Wang Lin. Kemudian dengan cepat menghilang. Yang pertama dari 3 internal arcane tribulan runtuh. Saat niat membunuh tersebar, hentakan kejutan kedua datang dari drum di langit. Suara ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan menyebabkan gelombang suara menyebar. Itu seperti genderang perang yang mengeluarkan suara untuk menghancurkan dunia. Saat suara itu terdengar, tubuh Wang Lin berdiri untuk pertama kalinya. Tangan kirinya meraih kendi anggur yang telah dia keluarkan dan dia meminumnya seteguk. Lalu dia menyerang ke langit. Saya akan menghancurkan drum ini. Mari kita lihat apa lagi yang tersisa dari arcane tribulan setelah itu. Wang Lin melompat dari kuil dan menyerang drum di langit. Bilah Yin di tangannya mengeluarkan aura dingin. Aura dingin ini seolah mampu membekukan apapun dan tidak boleh dibiarkan. Suara gendang bergema, dan saat menggema di tulang Wang Lin, bayangan yang tak terhitung banyaknya muncul dari riak yang diciptakan oleh gendang tersebut. Setiap bayangan mengenakan baju besi merah seperti tentara surgawi darah. Ribuan dari mereka muncul, dan mereka menyerang Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat. Ini adalah yang kedua dari 3 internal arcane tribulan, Blood Shadow Tribulan. Bayangan darah yang dibentuk oleh tribulan ini tidak lebih lemah dari para penggarap arcane void dan tidak akan mati. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka bisa terlahir kembali dari riak-riak itu. Siklus tanpa akhir ini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mengalami kutukan ini. Yang terpenting, setiap kali salah satu bayangan mati, kekuatan mereka akan meningkat sedikit. Jika ditunda terlalu lama, mereka akan dapat menghapus penggarap yang melewati tribulan. Biasanya, para pertengkaran jarang membahas ketiga arcane tribulan internal ini secara berurutan. Kebanyakan orang akan keluar secara paksa setelah mereka melewati arcane tribulan internal pertama. Kemudian, setelah mereka bersiap dengan cukup, mereka akan datang untuk mencoba Blood Shadow Tribulan.
Bagian yang menakutkan dari tribulan ini adalah ia tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa melewatinya. Wang Lin tidak tahu bagaimana orang lain bisa melewati banyak bayangan darah, tapi dia punya metodenya sendiri. Saat ribuan bayangan mendekat, Wang Lin melayang di langit dan cahaya keemasan bersinar dari matanya. Di bawah cahaya keemasan ini, Wang Lin mengeluarkan kekuatan yang kuat. Ini berasal dari pecahan pedang yang menyatu dengan mata lelaki tua bermata hijau itu. Bahkan jiwa telah ditekan olehnya, jadi tidak perlu membicarakan bayangan darah. Menatap Wang Lin menyapu langit. Semua bayangan darah yang tersebar bergetar dan tidak lagi berani bergerak. Mereka mengungkapkan rasa takut dan merasa seolah-olah surga telah turun ke atas mereka. Tekanan yang tak terlihat membuatnya terasa seperti mereka akan dihancurkan dengan kejam jika mereka maju setengah langkah. Setelah pertemuan itu terjadi pada mereka, suara dinginnya menggema. Enyahlah. Suaranya tidak nyaring, tapi saat mendarat di tubuh ribuan bayangan darah, itu seperti kekuatan dari surga. Tubuh mereka gemetar dan secara tidak sadar mundur. Itu adalah ilusi yang dibentuk oleh 3 internal arcane tribulan, jadi mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, tetapi merasakan ketakutan mulai terbentuknya Wang Lin. Mereka mundur ribuan kaki dan menghilang kembali ke dalam riak. Orang-orang menggunakan berbagai cara untuk melewati tribulan ini, namun belum pernah ada orang yang mampu melakukan apapun selain menakuti bayangan darah hingga mereka bahkan tidak berani melangkah maju. Saat bayangan darah menghilang, Wang Lin mundur ke langit menuju drum raksasa. Drum hendak melepaskan ketukan ketiga. Namun, karena bisa terkena, Wang Lin mendekati dan mengangkat pedang Yin. Dia menebang drum raksasa itu. Dengan potongan ini, tubuh asli 5 elemen Wang Lin dan bayangan yang tumpang tindih muncul. Mereka mengangkat tangan kanan mereka dan pedang Yin muncul. 3 serangan menyusul serangan Wang Lin. Ketika Yin Blade milik Wang Lin memukul drum, ketukan ketiga terdengar. Namun, itu sepenuhnya tertutup oleh lolongan pedang Yin dan tabrakan, sehingga tidak terdengar sama sekali. 3 bilah dari tubuh asli 5 elemen Wang Lin mendarat di drum. Dari pemandangan, tampak seperti 4 memecahkan bilah pisau surga yang telah disembunyikan drum raksasa tersebut. Gemuruh tak berputar bergelombang saat retakan muncul di drum dan roboh. Drum itu diputar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya, menciptakan badai yang dahsyat. Arcane tribulan internal ketiga bahkan belum muncul ketika Wang Lin menghancurkan akar dari 3 arcane tribulan internal. Setelah melewati 6 arcane tribulan, ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius dan dia tidak lagi riang seperti sebelumnya. Ketiga arcane tribulan internal ini jauh lebih kuat dari 3 tribulan sebelumnya. Wang Lin harus menggunakan mata penekan dan pedang Yin untuk ini. Menurut analisisnya, 3 tribulan terakhir akan jauh lebih kuat daripada 3 tribulan arcane internal. Itu adalah celah yang menghalangi para penghalang untuk mencapai tahap Void tribulan. Wang Lin mendarat di ekornya dan pedang Yin perlahan-lahan menarik ke tangannya. Dia melihat ke langit dan menunggu 3 arcane tribulan terakhir tiba. Orang tua yang diselimuti hijau tidak hanya memberi Wang Lin mata penekan dan pedang Yin, tetapi juga pembuluh darah surgawi yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi. Nada ini memungkinkan Wang Lin memadukan energi surga dan energi kuno. Sampai tingkat tertentu, sehelai rambut itu mengandung energi surgawi yang padat dan bisa menjadi garis keturunan surgawi Wang Lin. Meskipun rambut ini tidak dapat dengan sempurna menyatukan energi surga dan energi kuno Wang Lin, hal itu memiliki pengaruh tertentu. Setidaknya energi surgawi yang sangat murni dapat mengalir melalui pembuluh darah yang dibentuk oleh helai rambut ini. Energi surgawi ini memungkinkan Wang Lin menggunakan harta karun yang membuatnya hampir tidak terlihat di dunia gua. Harta karun ini bisa mengancam para penggarap Void tribulan tahap awal. Pada saat ini, Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat ke langit, dan dia tetap tidak bergerak. Langit menjadi gelap dan awan berhamburan, namun sesaat kemudian, cahaya hantu datang dari langit. Cahaya hantu ini mengandung perasaan aneh, dan segera berkumpul membentuk segel raksasa. Segel ini terlihat seperti wajah hantu, namun memancarkan aura hukum dunia. Seolah-olah keberadaannya adalah bagian dari cara dunia berfungsi. Murid Wang Lin menyusut saat dia membuka segelnya. Ketika segel itu muncul, ia memberikan perasaan krisis yang akan datang, tetapi dia tidak tahu bagaimana krisis ini akan terungkap dengan sendirinya. Ini adalah tribulan ke-7.
Wang Lin mengerutkan kening dan kedinginan. Dia hendak mengulurkan tangannya untuk membubarkan tribulan ini, tapi ekspresi berubah. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan jiwa asalnya. Jiwa awalnya sangat kuat dan duduk di dalam tubuhnya, tetapi pada saat ini, ia menunjukkan tanda-tanda berbaring. Dalam satu tarikan napas waktu, jiwa asalnya telah berbaring dengan cepat. Pada kecepatan ini, hanya perlu 7 napas agar jiwa asal Wang Lin menghilang dan dia mati. Perubahan mendadak ini mengejutkan hati Wang Lin, dan untuk pertama kalinya, dia sangat memahami teror dari Arcane Tribulan. Jika dia ingin mengakhiri kematian jiwanya, dia harus memperkuat sejumlah besar kekuatan dunia. Waktu sangat penting saat mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulut untuk menarik napas. Kekuatan dunia di sekelilingnya bergerak, tapi dia tidak bisa memperkuatnya. Daerah sekitarnya diselimuti oleh kekuatan misterius dari Arcane Tribulan. Yang lain tidak bisa masuk, dan bahkan kekuatan dunia pun tidak bisa masuk. Nafas kedua tiba dan jiwa asal Wang Lin lari lebih cepat. Tribulan ketujuh yang hebat. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerang segel di langit. Dia mengangkat tangan dan melayangkan pukulan sambil mendekat. Dengan pukulan ini, bayangan Dao kuno muncul di belakang Wang Lin dan juga melayangkan pukulan. Namun pukulan ini menembus segelnya dan tidak merusaknya sama sekali. Segel itu sepertinya hanya ilusi, itu bisa dilihat tetapi tidak disentuh. Dengan pukulan ini, nafas ketiga tiba dan jiwa asal Wang Lin berbaring sekali lagi. Itu sudah berbaring hingga hampir setengah dari ukuran aslinya. Ekspresi Wang Lin langsung menjadi suram. Tribulan ketujuh ini adalah yang pertama dari 3 tribulan jiwa. Tribulan ini disebut tribulan 10 nafas jiwa yang layu. Banyak pertarungan yang mati karena tribulan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Jiwa asal mereka terbaring setelah 7 napas, menyebabkan kematian mereka. Tribulan ini sangat aneh karena ia membunuh secara diam-diam, yang juga membuatnya sangat menakutkan. Segel di langit adalah kuncinya, tapi tidak bisa dihancurkan. Itu akan tetap di sana sampai penggarapnya mati, lalu menghilang. Wang Lin menatap segel di langit dan pikiran melintas di benaknya. Aku meremehkan Arcane Tribulan ini. Tribulan ini sangat menarik. Ia menambah jiwa asalku, dan semua kekuatan dunia telah disegel, jadi aku tidak bisa menyerapnya untuk mengisinya kembali. Ini adalah satu-satunya cara. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bisa menyerap kekuatan dunia di area tersebut, tapi ada kekuatan dunia lain yang sangat murni di sini. Itu adalah jiwa yang mengerikan. Tanpa ragu, Wang Lin bergerak saat nafas keempat tiba. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke pelipis yang sakit. Kuil bergetar. Tangan Wang Lin sepertinya mengandung kekuatan isap yang kuat, dan berharap datang dari kuil. Ketika nafas kelima tiba, kabut jiwa menyebar dari kuil dan berjalan menuju tangan Wang Lin. Itu menjadi berubah kekuatan dunia dan diserap ke dalam tubuhnya. Jiwa adegan telah dipotong menjadi 6 bagian oleh Wang Lin. Dia telah menyerap 4 di antaranya untuk mencapai tahap Arcane Void, sementara 2 bagian terakhir bersembunyi di dalam kuil pemakaman. Biasanya, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk memajangnya, tetapi seiring dengan peningkatan tingkat kerusakannya dan setelah menyerap 4 bagian sebelumnya, dia memiliki hubungan dengan buruk. Dengan hubungan ini, dia dengan mudah menemukan 2 bagian jiwa yang tersisa dan mengeluarkannya. Jiwa terdiri dari kekuatan dunia yang padat. Ketika Wang Lin menyerapnya, jiwanya pulih dengan cepat. Nafas ke-6 tiba dan jiwa asal Wang Lin berbaring sekali lagi. Namun, dengan kekuatan jiwa, ia mencapai keseimbangan. Namun, hal ini tidak akan bertahan lama, dan seiring berjalannya waktu, hal ini akan runtuh. Kecuali Wang Lin dapat menemukan lebih banyak kekuatan dunia untuk mengisi kembali tubuhnya. Sebagian besar petani besar selamat dari pemeliharaan ini dengan memanaskan pil dan hal-hal lain untuk menahan lay ini dengan paksa. Jika mereka dapat bertahan dalam 7 tarikan napas pertama, mereka hanya perlu menahan 3 tarikan napas lagi setelahnya untuk menyelesaikan 10 tarikan napas dari tribulan ini. Namun, 3 napas terakhir bahkan lebih menakutkan dari 7 napas sebelumnya. Bahkan para petani yang paling kaya pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ini karena proses pelayuannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencernaan pil. Bahkan sebelum mereka dapat menyerap cukup banyak pil, jiwa asal mereka akan berbaring. Oleh karena itu, kualitas pil sangatlah penting. Bahkan dengan pil terbaik sekalipun,
bertahan dari tribulan ini sangatlah sulit. Pil yang lebih baik sebagian besar akan membuat seseorang lebih percaya diri. Tribulan ini menempatkan penggarap dalam kondisi yang sangat pasif. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Sejak zaman kuno, semua orang hanya bisa menanggungnya. Bahkan para Grand Empyrean pun melakukan ini. Mereka hanya bisa menanggung malapetaka ini dengan pil dalam jumlah besar dan ketakutan di hati mereka. Bahkan dua Grand Empyrean legendaris yang melewati 9 arcane tribulan berturut-turut telah menanggungnya. Setelah 10 napas berlalu, tribulan ini akan menghilang dengan sendirinya. Ketika nafas ketujuh tiba dengan kejam, keseimbangan jiwa aslinya runtuh. Jiwa asalnya dengan cepat berbaring, tapi ekspresi tidak berubah. Selama dia berhasil mengulur waktu, dia dengan cepat memikirkan cara untuk menghancurkan tribulan ini. Jika aku ingin menanggungnya, maka aku harus segera menemukan mana jiwa sebenarnya dari kalajengking setan hijau dihentikan. Dengan jiwa sejati dari kalajengking setan hijau, akan mudah untuk melewati tribulan ini. Tapi, tidak mudah untuk menyerap jiwa sejati yang tertekan, dan itu membutuhkan waktu. Aku hanya tidak tahu berapa lama. Mata Wang Lin berbinar. Tribulan juga sebuah rejeki. Saya masih percaya ini. Meski aneh, itu hanyalah tribulan. Untuk menambahkan jiwa asalku, aku ingin melihat apakah kekuatan Lai dari tribulan ini lebih kuat dari keyakinanku. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya memancarkan cahaya keyakinan yang kuat. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia mengetahui kunci untuk melewati tribulan. Selamat ini dan mengetahui bagaimana orang lain bisa darinya. Metode ini sangat pasif, membiarkan diri mereka dikendalikan oleh tribulan dan bertahan hidup seperti anjing. Wang Lin tidak menginginkan pilihan seperti ini. Saya cukup beriman, jiwa asal saya juga mengandung keimanan saya. Saya ingin melihat bagaimana tribulan ini akan menghancurkan saya dengan keyakinan ini. Wang Lin melihat segel di langit dengan tekad. Dia telah menghadapi janji ilahi berkali-kali dalam hidupnya dan tidak lagi merasa kagum terhadapnya. Dia hanya merasakan tekad untuk naik ke langit. Ketika nafas ke-8 tiba, Wang Lin mengangkatnya dan jiwanya datang dengan cepat berbaring hingga hanya tersisa sedikit jejak. Namun, jejak ini mengandung keyakinannya untuk tidak pernah menyerah dan tekadnya untuk menghidupkan kembali Ling Wuan. Sepotong jiwa asal ini tidak bisa berbaring dalam napas ke-8. Itu terus ada seperti tekad Wang Lin. Saya percaya jiwa asal saya abadi. Saya yakin keberadaan saya tidak bisa dipadamkan. Saya yakin hidup saya ada di tangan saya sendiri. Nafas ke-9 berlalu dan tubuhnya gemetar, namun ekspresi tidak berubah. Nafas ke-9 membawa kekuatan untuk melonjakkan seluruh jiwa datangnya dan menghancurkannya. Namun, jiwa jejak asal yang mengandung keyakinannya tetap ada setelah nafas ke-9 berlalu. Ini bukan lagi jiwa asal melainkan kekuatan iman. Langit dan bumi bisa menghapus semua jiwa asal, tapi tidak bisa menghancurkan iman seseorang. Jika tidak ada keyakinan yang tersisa, maka nyawa orang tersebut akan berada di tangan langit dan bumi. Mereka bisa mengeluh kepada surga, tapi pada akhirnya, itu adalah ulah mereka sendiri. Karena mereka telah melepaskan iman mereka. Tapi Wang Lin tidak melakukannya. Imannya seperti api yang berkobar. Dia melihat segel di langit dengan ditemukannya langit yang mengejutkan. Saya yakin tribulan ini akan hilang. Saya yakin saya bisa menghidupkan kembali One Air. Saya yakin saya bisa melangkah ke puncak dunia. Wang Lin meraung ke langit, dan keyakinannya sangat menggemparkan. Nafas berkuasa dengan kekuatan untuk menghancurkan keyakinan Wang Lin. Itu seperti gelombang kemarahan yang menghancurkan imannya. Namun pada akhirnya, bahkan setelah perpisahan berlalu, jiwa asal Wang Lin yang mengandung keyakinannya masih ada. Tidak hanya tersisa, tapi tiba-tiba meletus. Kekuatan langit dan bumi bisa menghancurkan tubuhku, menghancurkan jiwa asalku, menghancurkan jiwaku, tapi tidak bisa menghancurkan keyakinanku. Wang Lin meraung dan melangkah ke langit. Dibandingkan dengan dunia, dia seperti semut, tetapi dia memiliki aura yang dapat mengubah dunia yang keluar dari tubuh ini. Dia menyerang segel di langit, dan ketika dia mendekat, dia mengangkat tangannya untuk merobek segel ilusi itu. Dengan ini, segel ilusi mengambil dampak dari keyakinan Wang Lin dan menunjukkan tanda-tanda menjadi kokoh. Di bawah robekan Wang Lin, tiba-tiba runtuh. Saat segelnya runtuh, jiwa asal Wang Lin yang layu langsung pulih. Dalam sekejap,
ia mencapai puncaknya dan menjadi lebih besar lagi. Tribulan ke-7, Ten-Bread Soul Withering Tribulan, tumbang di hadapan Wang Lin. Saat tribulan ke-7 runtuh, dunia berubah drastis. Saat cahaya bersinar, segel kedua muncul di langit. Meterai kedua benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Itu bahkan lebih kompleks dan mengeluarkan aura kuno yang tak ada habisnya. Saat segel itu muncul, tribulan ke-8, Life Soul Tribulan, muncul. Tribulan jiwa kehidupan 10 nafas, yang kedua dari ark jiwa aneh tribulan, tidak merusak jiwa asal tetapi menurunkan umur jiwa asal. Kesengsaraan ini akan berubah menjadi aliran waktu. Umur seorang yang berkuasa tidak ada habisnya, dan mereka pada akhirnya akan mencapai akhir, seperti halnya jiwa. Soul Life Tribulan hanya berlangsung sesaat, tapi momen ini bisa memakan waktu jutaan tahun atau hanya ratusan tahun. Ketika jiwa kembali, jiwa akan mati. 1.000.000 tahun dalam Flash, tribulan ini jauh lebih aneh dari sebelumnya. Itu tidak dimaksudkan untuk membunuh penggarap, tujuannya adalah untuk membuat penggarap mengorbankan umurnya dengan sukarela. Tribulan ini berkerabat dekat dengan tribulan ke-9. Jika seseorang dapat menawarkan umur 100.000 tahun, maka tribulan ke-9 akan sangat sederhana dan seseorang dapat dengan mudah melewatinya. Namun, sangat sedikit orang di tahap Arcane Void yang memiliki sisa umur lebih dari 100.000 tahun. Kecuali seseorang mempunyai kekayaan besar, hal itu mustahil. Tapi jika seseorang tidak mengorbankan umurnya, maka peluang untuk selamat dari tribulan mendekati hanya 10%. Pada bulan-bulan berikutnya, berlangganan memiliki inisiatif untuk memutuskan sendiri berapa banyak umur yang harus dikorbankan. Umumnya, mereka yang berani masuk tribulan terlambat punya rencana sendiri. Mereka akan menghitung berapa lama masa hidup yang mereka perlukan untuk mengolah dan kemudian dengan susah payah akan mengorbankan sisanya untuk meningkatkan peluang mereka melewati tribulan ke-9. Umur Anda tidak akan bertambah setelah memasuki Void Tribulan, kecuali Anda menjadi seorang Grand Empyrean. Jika tidak, berapa sisa umur Anda setelah pengorbanan di tribulan ke-8 adalah berapa banyak sisa umur Anda di tahap Void Tribulan. Kecuali jika Anda menemukan keberuntungan lain, hal itu tidak dapat diubah. Wang Lin melihat segel kedua di langit. Setelah dia melihat segelnya, beberapa pemikiran tambahan muncul di pikirannya. Pemikiran ini memungkinkan Wang Lin untuk langsung memahami tribulan ke-8 melalui beberapa metode misterius. Setelah memahami tribulan ke-8, Wang Lin memikirkan banyak hal. Dia tidak tahu bagaimana penguasa surgawi 7 warna bisa melewati tribulan ini, tapi kemungkinan besar dia akan mendapatkan pertemuan beruntung lainnya. Dia juga mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya salah. Banyak pertarungan yang dia lihat terjebak dalam tahap Arcane Tribulan sebagian besar berhenti di tribulan ke-8. Tribulan ini tidak perlu dilewati. Selama ada yang berkorban, maka mereka bisa mundur. Bahkan mengorbankan 1 tahun akan menyelesaikan tribulan terlambat. Namun, melewati tribulan ke-9 akan lebih sulit lagi. Wang Lin diam-diam memikirkan waktu yang lama dan kemudian matanya berbinar. Dia menyerang segel di langit dan mendekat. Dia menekan tangannya ke segel itu. Saya berkorban 1 tahun. Saat kata berdesak-desakan, seluruh lapisan bumi bergetar. Itu sangat lemah dan hampir tidak terlihat. Segel di depannya tiba-tiba menghilang. Tribulan menghilang. Saat tribulan ke-8 tiba, Wang Lin bisa memilih untuk pergi, tapi dia tidak melakukannya. Dia menatap ke langit, menunggu tribulan terakhir muncul. Jika dia bisa melewati tribulan terakhir, dia akan menerobos Arcane Void dan menjadi pembangkit tenaga listrik Void Tribulan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi serius. Dia telah melewati 8 Arcane Tribulan berturut-turut dan akan menghadapi Arcane Tribulan ke-9 dan terakhir. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kekosongan. Cahaya keemasan bersinar dan busur Li Guang yang sudah lama tidak muncul di tangan kiri Wang Lin. Tangannya menarik tali busur kembali ke bulan purnama dan, dalam sekejap, panah Li Guang muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Niat membunuh muncul di matanya. Tubuh 5 elemen sejati di belakangnya juga mengangkat tangan dan busur dan anak panah Li Guang yang ilusi muncul. Guntur melintas di antara alis Wang Lin dan tubuh asli esensi gunturnya. Yang mengandung aura destruktif muncul di belakang tubuh asli 5 elemen. Ia mengangkat tangan kirinya dan menarik kembali tangan kanannya.
Busur dan anak panah Li Guang yang ilusi muncul di tangan juga. Ketika dia hanya mengorbankan 1 tahun hidupnya untuk tribulan ke-8, dia mengambil keputusan. Dia tidak akan melewati tribulan ke-8, dia akan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuatnya tribulan ini, dia tidak akan mempertimbangkannya, karena dia akan menghancurkannya. Melewati tribulan 8 kali saja tidak cukup. Menolak serangan terakhir saja tidak sesuai dengan karakternya. Wang Lin sangat membenci bencana dari surga ini sehingga dia sendiri bahkan tidak memahaminya. Kebencian ini terwujud berkali-kali dia harus menghadapinya dalam hidupnya. Jika seseorang mencari akar kebencian ini, itu dimulai di planet Suzaku di dunia gua. Ketika dia memegang limuan sambil mengeluarkan raungan kemarahan dan keputusasaan di langit. Saat Wang Lin menarik kembali busur Li Guang, energi surgawi datang dari pembuluh darah yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi dan mengalir ke busur Li Guang. Hal itu menyebabkan busur bersinar terang, dan cahaya emas melengkungkan sosok Wang Lin. Cahaya keemasan tampak berubah menjadi naga emas. Ia meraung ke langit dan sepertinya akan terbang ke langit untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, cahaya biru, merah, dan kuning datang dari busur Li Guang di tangan tubuh esensi 5 elemen aslinya. Lampu ketiga tersebut adalah sari udara, api, dan bumi. 3 lampu berbeda membentuk 3 naga berwarna berbeda. Di sebelah kanan Wang Lin, tubuh esensi gunturnya dengan dingin berdiri di sana dan guntur menutupi busur Li Guang di tangannya. Guntur menerangi dunia dan naga kelima muncul. Naga yang muncul adalah naga petir yang diselimuti petir, dan mengeluarkan aura penghancur. Aura ini menekan tubuh asli 5 elemen dan bahkan tubuh asli Wang Lin. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. 5 naga yang bisa melahap langit meraung. Di langit, segel terakhir muncul. Ini adalah Arcane Tribulan ke-9. Tribulan ini bernama reinkarnasi. Ambang bas terakhir yang mencegah seorang kultivator mencapai tahap Void Tribulan. Saat segel itu muncul, tekanan kuat yang dapat mengubah dunia muncul. Orang-orang akan tersesat dalam siklus reinkarnasi, tidak mampu keluar sebelum mereka mati. Kehancuran yang dahsyat, Wang Lin meraung mengejutkan. Suaranya menembus cahaya keemasan di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Itu memasuki telinga semua penggarap benua setan hijau yang terkejut dengan semua yang baru saja mereka saksikan. Kehancuran yang dahsyat, dia melewati 8 Arcane Tribulan berturut-turut, dan untuk Arcane Tribulan ke-9, dia tidak menghadapinya, melainkan menghancurkannya. Hal yang sombong seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuan Setan Hijau. Wajah mereka pucat dan hati mereka terguncang oleh 2 kata itu. Di dalam cahaya keemasan, sosok Wang Lin mengendurkan tali busur. Saat tali busur dilonggarkan, energi langitnya yang padat dipantulkan kembali ke anak panah. Anak panah itu melesat dengan suara gemuruh. Anak panah itu ditembakkan setelah lolongan. Dari jauh, ini bukan lagi anak panah, itu jelas seekor naga emas. Raungannya adalah auman naga, dan panah emas sebagai tubuh naga. Saat anak panah itu muncul, dunia berubah warna, langit mundur, dan semua makhluk hidup menjadi khawatir. Naga emas yang sedang naik daun membawa aura yang tak terlukiskan saat ia terbang ke langit. Di belakangnya, tubuh asli 5 elemen Wang Lin menggerakkan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema saat naga biru, merah, dan kuning mengikuti naga emas ke langit. Bukan hanya 1, tapi total 4 naga, 4 anak panah melesat ke langit. Bukan hanya 4, tapi 5. Tubuh asli esensi guntur Wang Lin di sebelah kanannya mengendurkan tangannya juga. Gemuruh menggelegar yang bisa menghancurkan dunia bergema saat tali busurnya mengendur. Seekor naga petir melesat ke langit. Naga ini mengandung aura kehancuran, aura pembatas, dan juga guntur surgawi yang telah menyatu membentuk kekuatan yang dapat menghancurkan semua kehidupan. 5 naga merobek langit. 5 anak panah untuk menentukan nasib surga. Panah emas Wang Lin menyentuh segel reinkarnasi Arcane Tribulan ke-9 dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Segel itu bergetar seolah-olah akan runtuh. Tak lama kemudian, 3 anak panah dari 5 elemen tiba. Gemuruh yang menggelegar masih menggema ketika 3 dentuman keras tiba-tiba terdengar. Segel di langit segera menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, dan sejumlah retakan besar muncul di sana. Anak panah ini seharusnya tidak terlihat, tetapi berisi keyakinan Wang Lin,
kebenciannya terhadap surga, dan keyakinannya untuk menghancurkan surga. Imannya membuat serangan ini sangat dekat dengan mantra iman seorang Grand Empyrean, sehingga mampu memantapkan dirinya dari ketiadaan. Anak panah terakhir adalah anak panah petir yang membawa anak panah penghancur. Itu bukanlah anak panah, tapi petir berbentuk anak panah. Ia bergemuruh keras saat ia mendekati segel reinkarnasi dan mengeluarkan kekuatan penghancurnya. Panah ini hanya mengeluarkan jejak guntur yang mencurigakan, tapi serpihan ini saja sudah cukup untuk menggemparkan langit. Segel reinkarnasi bergetar dan tiba-tiba runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Langit sepertinya runtuh bersamaan dengan itu. Yang runtuh adalah kuil di bawah Wang Lin. Kuil itu sepertinya tidak mampu menahan getaran seperti itu, dan kuil itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya yang tersebar ke segala arah. Kuil kalajengking setan hijau hancur. Saat runtuh, debu beterbangan ke udara dan menyembunyikan sosok Wang Lin. Aura void tribulan yang menyebabkan dunia bergetar datang dari dalam awan debu. Aura void tribulan ini sangat kuat dan membentuk pusaran. Pusaran ini menangkap langit yang runtuh, bumi yang runtuh, dan kekuatan destruktif dari arcane tribulan. Pusaran ini berada di bagian paling tengah benua setan hijau, tempat kuil kalajengking setan hijau berada. Lebih dari pembaca penggarap benua setan hijau semuanya menampilkan ekspresi takjub. Ketika tekanan dari arcane void menghilang, mereka dengan cepat mendekat. Salam, Tuan Setan Hijau. Selamat atas kebangkitanmu, Tuan Setan Hijau. Para penggarap benua iblis hijau semuanya sangat hormat saat mereka membungkuk ke arah kuil yang runtuh karena tekanan arcane tribulan telah menghilang. Aura void tribulan di dalam badai itu sangat kuat saat mengamuk. Saat auranya menyebar, dunia berubah warna, rasanya surga sendiri yang menghindarinya. Di dalam badai, ada sosok yang menjulang tinggi. Sosok ini bertubuh ramping dan rambut panjangnya berkibar di tengah badai. Kemunculan sosok itu tidak bisa dilihat, tapi dia melepaskan aura void tribulan yang kuat. Meskipun itu hanya tekanan dari pihak berwenang void tribulan tahap awal, hal itu menyebabkan hati semua pihak yang hadir bergetar. Tampaknya olah mereka tidak menghadapi kekuatan void tribulan tahap awal, melainkan seseorang yang berada di puncak void tribulan. Sosok dalam badai perlahan keluar setelah sekian lama dan perlahan menjadi jelas. Wang Lin dengan tenang menatap langit. Dia merasa bahwa setelah dia menghancurkan arcane tribulan ke-9, penghalang yang menekan budidayanya dihancurkan. Hal ini memungkinkan tingkat budidayanya meningkat hingga mencapai void tribulan. Void tribulan. Wang Lin menutup matanya. Di dalam tubuhnya terdapat pusaran raksasa yang berputar dengan cepat. Pusaran ini mengeluarkan aura yang menakutkan, dan dengan aura ini, Wang Lin merasa dia hanya perlu membuka telapak tangannya untuk menguasai dunia. Perasaan yang luar biasa. Sesaat kemudian, saat badai menghilang di belakangnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menggenggam tangan, suara letupan menggema di genggamannya. Kekuatan mengerikan di luar void tribulan tahap awal berkumpul di tangan. Saat dia menggenggam tangan, tanah di bawahnya bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tekanan dari budidaya void tribulan miliknya tiba-tiba menyebar. Para penggarap benua setan hijau segera mundur dan memandang Wang Lin dengan curiga. Mereka tidak merasakan aura kalajengking setan hijau yang berasal dari Wang Lin. Pada saat ini, ekspresi mereka semua berubah. Perasaan void tribulan. Wang Lin memimpin dan melihat tangannya. Saat dia hendak pergi, ekspresi tiba-tiba berubah. Setelah mencapai void tribulan, Heaven Defying Bed di tubuhnya mulai bergerak dengan kekuatan penuh. Kekuatan hisap akan menyebar dari tubuhnya dan mencapai tanah di bawahnya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin dengan jelas merasakan kesadaran dari Heaven Defying Bed. Fluktuasi ini dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Fluktuasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Wang Lin sebelum dia mencapai tahap void tribulan. Setelah levelnya meningkat, Heaven Defying Bed tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke tanah di bawah. Saat memukul jatuh, berubah menjadi telapak tangan dan mendarat di bumi. Retakan yang tak terhitung banyaknya muncul di bumi, dan permukaan bumi berserakan. Sebuah kekuatan meletus dan memasuki bumi. Saat bumi runtuh, muncullah sebuah lubang raksasa berukuran puluhan ribu kaki. Dalam sekejap mata,
ia mencapai kedalaman bumi. Bagian bawah kuil kalajengking adalah tempat kalajengking setan hijau ditekan. Pada saat ini, Wang Lin meruntuhkan tanah dan dengan paksa membuka jalan menuju tempat jiwa tertutup. Saat bumi meledak, suara gemuruh yang menyebabkan para penggarap benua setan hijau gemetar datang dari dalam lubang. Raungan ini sangat dahsyat dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat lolongan itu menggema, sejumlah besar kabut hijau keluar dari lubang yang dalam. Kabut ini seperti pilar yang melesat ke udara dan dengan cepat membentuk hijau raksasa di langit. Kalajengking itu berukuran sekitar 100 kaki, dan saat muncul, ia menimbulkan bayangan besar di bumi di bawahnya. Ketika para penggarap benua iblis hijau meli ini, mereka menampilkan ekspresi ngeri. Tuan Setan Hijau, ini, apa yang terjadi? Jiwa Tuan Iblis Hijau telah muncul, lalu siapa orang ini? Mungkinkah dia bukan kebangkitan Tuan Setan Hijau? Para penggarap benua setan hijau memiliki keraguan di hati mereka. Setelah melihat kabut hijau berubah menjadi raksasa, sebuah pemikiran luar biasa muncul di benak mereka. Wang Lin, dia adalah Wang Lin dari benua Banteng Surgawi, kata salah satu penggarap dari Sekte Dao Iblis. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia berada di tepi benua setan hijau dan benua bumi Meng dan menyalahkan Wang Lin. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dan pada saat ini, ada kegaduhan di ingatannya saat dia mengenali Wang Lin. Jiwa kalajengking setan hijau yang datang dari lubang yang dalam mengeluarkan desisan keras dan tubuh besarnya berkedip-kedip di langit saat menatap Wang Lin. Ada 4 segel di tubuhnya, kepala, ekor, depan dan belakang, memancarkan kekuatan penekan. Keempat segel ini dibuat oleh leluhur surgawi untuk menyegel jiwa ini dan menjadikan kekuatan benua setan hijau. Tubuh Wang Lin sangat kecil sebelum kompor hijau. Namun, dia berdiri di sana dengan dingin dan mengeluarkan aura yang bisa menekan jiwa. Rambut putihnya menutupi bahunya. Saat jiwa meraung, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini berisi kekuatan Dao kuno Wang Lin dan budidaya Void Tribulan miliknya. Itu membentuk kekuatan yang menghancurkan surga yang menyerang jiwa langit. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergelombang dan tubuh bergetar-bergetar dan terdorong ke belakang seolah-olah terkena angin kencang. Jiwa tampak seperti akan padam, tetapi pada saat ini, keempat segel menyala dan mengimbangi kekuatan pukulan Wang Lin. Setelah didorong mundur puluhan ribu kaki, tubuhnya masih tersisa. Mengaum, tubuh jiwa bergetar dan menyerang Wang Lin sekali lagi. Pada saat ini, perasaan ilahi yang gelap dan suram melanda. Semua penggarap benua setan hijau, bunuh orang ini. Saat perasaan ilahi menyebar, ekspresi lebih dari gamer benua setan hijau berubah. Mereka semua mengamati Wang Lin dan mengemudikannya. Segel leluhur surgawi masih sangat kuat setelah bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya leluhur surgawi saat itu. Wang Lin dengan dingin melihat jiwa yang mendekatinya. Heaven Defying Bat beroperasi dengan kecepatan penuh dan sepertinya telah mencapai batasnya. Keinginan darinya menjadi semakin kuat. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangannya. Dia melayang di kalajengking setan hijau dan kilatan cahaya putih datang dari tangannya. Manik penentang surga muncul untuk pertama kalinya sejak dia tiba di benua Astar Abadi. Saat manik penentang surga muncul, ia melepaskan cahaya putih tak berujung dan berakhirnya area tersebut. Saat jiwa melihat manik penentang surga, ia terkejut sesaat, tetapi segera setelah itu, kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi matanya. Ia mengeluarkan suara gemuruh, lalu tubuh besarnya berhenti bergerak dan mundur seperti orang gila. Cahaya putih, ini manik putih. Tampilannya yang menakutkan dan mundur dengan cepat mengejutkan para penggarap yang masuk. Tatapan mereka segera tertuju pada manik penentang surga. Meskipun jiwa mundur dengan cepat, itu tidak secepat manik penentang surga. Manik itu terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendekati jiwa raksasa. Keempat segel itu berkedip-kedip saat manik itu menembusnya dan langsung memasuki jiwa. Saat dia masuk, kekuatan mengerikan datang dari Heaven Defying Bat. Jiwa yang berukuran ratusan ribu kaki, dengan cepat menyusut di depan mata semua orang. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Dalam 3 tarikan nafas waktu, jiwa gemetar yang besar menyusut seperti orang gila hingga diserap sepenuhnya oleh manik penentang surga, hanya menyisakan 4 segel leluhur surgawi. Tanpa jiwa yang bisa ditekan,
segel itu berubah menjadi abu-abu dan menghilang ke dunia. Perubahan mendadak ini hampir membuat para penggarap di sekitarnya kehilangan akal. Bagi mereka, Wang Lin seperti mimpi buruk. Mereka semua berpencar dan mati-matian menggunakan mantra mereka untuk melarikan diri secepat mungkin. Wang Lin tidak mengejar mereka tetapi berdiri di sana, memandangi manik penentang surga yang telah menyerap jiwa. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan dan meraihnya. Heaven Diving Bat segera terbang ke telapak tangan kanan Wang Lin, Nove, lap dalam. Ketika Wang Lin meraih Heaven Diving Bat, tubuhnya bergetar. Dia jelas merasakan bahwa Heaven Diving Bat telah mencapai tingkat penyelesaian lain dan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah berpikir sedikit, Wang Lin mengubah tangan kirinya dan badai muncul di sekelilingnya. Badai ini memiliki lebar 1000 km dan mengeluarkan aura mengerikan yang menghentikan masuknya semua kehidupan. Setelah menyiapkan perlindungan, perasaan ilahi Wang Lin mengalir ke dalam manik penentang surga. Dia ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada manik penentang surga setelah penyelesaian lainnya. Saat perasaan ilahi Wang Lin memasuki manik penentang surga, tiba-tiba menjadi kabur. Ketika penglihatannya kembali, dia berada dalam tidurnya yang tak ada habisnya, dan ada sebuah gerbang besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi di sini. Ada lengan hijau di pintu yang mengeluarkan aura destruktif. Gerbang penentang surga, gerbang yang sama dan lengan yang sama, Wang Lin telah melihatnya beberapa kali. Setiap kali Heaven Diving Bat mencapai penyelesaian, gerbang ini akan muncul. Namun, setiap kali dia masuk, dia tidak melihat apapun selain luasnya ruang. Lengan hijau itu berisi kekuatan dahsyat yang menghentikan siapapun untuk masuk. Wang Lin berdiri di luar gerbang sekali lagi. Melihat gerbang dan lengan hijau, dia berpikir dalam diam. Sebelum jiwa terjadi mati, dia berkata, "Manik putih, apa artinya?" Wang Lin merenung dalam waktu yang lama. Matanya berbinar dan kemudian dia perlahan berjalan menuju gerbang. Saat dia mendekati gerbang, lengan hijau itu tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin dengan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia menyamakan tangan dengan lengan raksasa yang menggapai kesinkronisasi. Dunia bergetar dan lengan hijau itu terlempar ratusan kaki ke udara oleh Wang Lin. Lengan yang membuat Wang Lin takut tidak bisa menghentikan sama sekali setelah dia mencapai tahap Void Tribulan. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju gerbang. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkahnya akan menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar, seolah-olah kakinya akan memecahkan bencana. Ketika dia berada 7 langkah dari gerbang, lengan hijau itu berlari menuju Wang Lin sekali lagi. Kali ini, aura menakutkan datang dari lengannya, seolah tidak akan menyerah kecuali menghentikan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menghancurkan lengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke lengan. Berhenti. Lengan hijau raksasa itu berhenti bergerak di udara. Wang Lin dengan tenang berjalan maju 7 langkah ke depan dan berdiri di depan gerbang penentang surga. Dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong gerbang hingga terbuka. Dengan dorongan ini, gerbang penentang surga mengeluarkan suara gemuruh dan celah kecil terbuka. Meski jaraknya tampak kecil, namun lebarnya puluhan kaki. Setelah membuka celah, Wang Lin diam-diam berpikir sebelum dia melangkah ke gerbang. Dia benar-benar melangkah ke gerbang penentang surga. Kali ini, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ada langit dan bumi tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanyalah pegunungan dan menara yang menembus langit. Menara itu tidak kokoh tetapi berkedip-kedip antara nyata dan ilusi. Tempat ini tidak sama dengan apa yang dia lihat ketika dia menjadi penguasa alam tertutup. Dunia ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah segala sesuatu sebelumnya hanyalah kabut, namun sekarang kabut itu telah hilang, memungkinkan Wang Lin semakin dekat dengan rahasia sebenarnya dari manik penentang surga. Melihat menara misterius dari jauh, Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Rentang yang perlahan menjadi ilusi dan ditampilkan di hadapan Wang Lin, memungkinkan dia untuk tiba tidak lama kemudian. Menara ini berbentuk persegi dan sangat tipis. Ada 4 kerangka duduk di 4 sudut. Keempat kerangka ini diketahui telah ada untuk jangka waktu yang tidak. 2 di antaranya mengenakan jubah hitam dan 2 lainnya mengenakan jubah putih. Mereka duduk di sana tanpa bergerak, dan mengeluarkan gelombang aura kematian. Melihat Wang Lin menyapu keempat kerangka itu,
Dia melihat keempat menara dengan kebingungan di matanya. Apa itu manik penentang surga? Masalah ini telah menimpanya selama lebih dari 2000 tahun, sekarang hampir 3000 tahun. Dia telah melewati gerbang penentang surga beberapa kali, tetapi baru kali ini dia melihat menara dan 4 kerangka di bawahnya. Menara ini tidak memiliki pintu. Berdiri di luar menara, kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang lama, perasaan ilahi menyebar ke arah menara. Saat perasaan ilahi menyentuh menara, suara gemuruh di benakku. Suara halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiran, dan karena terlalu banyak suara yang berbeda, suaranya menjadi sangat kacau dan dia tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Samar-samar dia mendengar tangisan bayi yang lahir, desahan orang tua pernafasan, dan banyak suara kacau. Tangisan dan gumaman lembut ini membuat Wang Lin merasa seperti berada di dalam kota fana yang besar, mendengar semua suara di kota itu sekaligus. Pada akhirnya, suara tak berujung itu berubah menjadi dengungan yang bergema di hati dan telinga Wang Lin. Wajah Wang Lin langsung memucat. Bahkan dengan tingkat pukulannya saat ini, dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menanggungnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan roboh jika dia melanjutkan. Saat dia hampir pingsan, tangisan bayi yang tajam bergema di hati Wang Lin. Ini membangunkannya, membuatnya mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya pucat pasi, pikirannya bergetar. Dia melihat ke menara sekali lagi sebelum berbalik dan terbang ke angkasa. Sesaat kemudian, berdasarkan koneksinya, dia menemukan jiwa istri Wang Ping dan Wang Ping. Melihat darah dan dagingnya sendiri, Wang Lin merenung dalam diam. Tangisan bayi yang tajam yang membangunkannya adalah suara yang familiar baginya. Saat itulah Wang Ping masih memiliki jiwa yang kesal, itu adalah suara pertama yang dia dengar dari Wang Ping. Menara itu, apa sebenarnya itu? Mata Wang Lin memenuhi kebingungan untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat jiwa dari daging dan darahnya sendiri dan matanya menjadi lembut dan sedih. Dia menghela nafas dan pergi. Dia datang ke ruang misterius untuk kedua kalinya, di depan menara persegi. Mendongak, dia melihat menara yang berkedip-kedip antara nyata dan ilusi. Bagian atas menara tampak kabur. Sesaat kemudian, Wang Lin mengatupkan giginya dan mengambil beberapa langkah ke depan saat perasaan ilahi menyebar. Kali ini, kuku jari menjulur seperti jarum tajam ke telapak tangan, tapi ada lapisan cahaya lembut yang mencegahnya menembus dagingnya. Namun, cahaya lembut ini menghilang dengan cepat. Saat ini, hanya perlu 10 tarikan napas agar cahayanya hilang sepenuhnya. Kemudian kuku tajam Wang Lin akan menembus dagingnya dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Lin tidak ragu untuk menyebarkan akal ilahi ke arah menara. Saat perasaan ilahi menyentuh menara, campuran suara itu memasuki pikiran Wang Lin lagi. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia dikelilingi oleh suara itu, menjadikannya seperti perahu yang sepi di lautan kemarahan. Suaranya tidak ada habisnya dan semuanya bercampur membentuk suara mendengung. Mereka bergema di hati Wang Lin dan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Waktu perlahan berlalu dan wajah Wang Lin menjadi semakin pucat. Matanya tidak berjiwa. Saat di sekelilingnya bergetar, cahaya putih di tangan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang hingga napas ke-9, ketika cahaya putih itu menghilang sepenuhnya. Paku tajam menusuk telapak tangan dan darah menetes saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang tiba-tiba ini, Wang Lin berjuang dan kemudian tiba-tiba menjadi sadar. Saat dia sadar, dia sepertinya mendengar suara yang muncul di antara campuran suara, dan itu menjadi jelas untuk sesaat. Petik 2. Hilang 1. Ketika mendengar ini, Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Selama 10 napas pendek itu, dia mengalami krisis hidup atau mati. Jika bukan karena tangisan bayi pertama kali dan persiapannya untuk kedua kalinya, dia akan tersesat dalam gangguan itu. Menatap menara, Wang Lin mengungkapkan rasa takut yang langka. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti menara apa yang muncul di dalam Heaven Diving Bed itu. Dan suara apa yang dia dengar saat dia sadar. Satu yang hilang. Apa maksudnya? Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia melihat ke menara lalu pergi. Di benua setan hijau, tempat kuil berada, area tersebut kini tertutup badai. Seorang pemuda berambut putih berdiri di sana, dan matanya tertutup tiba-tiba terbuka.
Saat matanya terbuka, masih ada rasa takut yang mendalam di dalamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah manik penentang surga yang menyatu ke telapak tangan. Dia memasang ekspresi rumit. Kamu, apa sebenarnya kamu? Saat Wang Lin berkemah, Heaven Defying Bat menghilang ke dalam tubuhnya. Itu tetap tidak terlihat di dalam jiwa. Perasaan keilahianku masih belum cukup kuat. Jauh dari cukup. Suatu hari nanti, aku akan mampu menghentikan gangguan dan mendengar kata-kata tersembunyi untuk mempelajari rahasia terdalam dari manik penentang surga. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekan kebingungannya tentang Heaven Defying Bat. Dia memiliki manik tersebut selama hampir 3000 tahun, dan dia memiliki kesabaran untuk terus menunggu untuk membuka semua penjelasan. Dia punya perasaan samar karena dia bisa melihat menara itu, dia sangat dekat dengan rahasia manik itu. Pada saat ini, mata Wang Lin menunjukkan dinginnya dan melihat ke kejauhan. Itu adalah arah dari Sekte Dao Iblis. Sekte Dao Iblis. Saat itu, aku berjanji untuk menghancurkan seluruh Sekte Dao Iblis dan Dao-nya. Untuk membuatnya tidak ada lagi Sekte Dao Iblis di benua astral abadi. Wang Lin memperkirakan lengan bajunya dan badai di sekelilingnya berputar lebih cepat, membentuk tornado hitam. Itu membawa Wang Lin ke kejanggalan. Bencana iblis Dao Sekte telah tiba. Bersambung.